Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangan dari pihak IKCC bekerja sama dengan Kalbe yang pada pagi hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertemu walaupun hanya via Zoom ya dengan sahabat-sahabat IKCC, dan kita akan membahas satu topik yang mungkin kurang banyak dibahas belakangan selama ini, tapi ini ternyata banyak dialami oleh pasien-pasien penyakit ginjal kronik, baik yang sudah HD maupun belum HD, ataupun juga pasien-pasien dengan CAPD. Ya, mudah-mudahan ilmu ini akan bisa menambah wawasan bagi kita semua, dan kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita ada sesi tanya jawab ya, nanti bisa bertanya. Oke. Saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ya. Oke. Saya izin slide share dulu ya. Oke. Saya slide share sebentar. Oke. Apakah slide-nya sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah terlihat, Dok. Sudah ya, sudah terlihat ya. Oke, baik. Selamat pagi ya. Jadi ini topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai kenali dan atasi masalah pencernaan pada pasien dengan penyakit ginjal kronik. Ini adalah kurikulum vitae saya. Jadi sebagaimana kita tahu ya bahwa angka kejadian gagal ginjal kronik di Indonesia berdasarkan data Riskesdas 2018 itu kira-kira sebesar 0,38% dari total jumlah penduduk. Sehingga kalau total jumlah penduduk Indonesia itu sebesar 250 juta jiwa nih ya, maka kira-kira total pasien gagal ginjal kronik di Indonesia ini angkanya mencapai 713 pasien. Nah, berdasarkan data IRR tahun 2018, IRR itu adalah Indonesian Renal Registry ya. Ternyata apa sih yang menjadi penyebab terbanyak pasien-pasien itu mengalami penyakit ginjal kronik tahap akhir atau CKD stadium 5? Berdasarkan penelitian dikatakan bahwa yang paling terbanyak menyebabkan gagal ginjal kronik itu adalah penyakit ginjal hipertensi. Jadi pada pasien-pasien hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik atau tidak mengkonsumsi obat dengan baik, maka akan jatuh pada kondisi penyakit ginjal kronik tahap 5 yang pasti akan membutuhkan terapi pengganti ginjal. Lalu penyebab yang kedua paling banyak adalah diabetes. Sama pasien-pasien diabetes yang tidak mendapatkan pengobatan yang baik ya, gulanya tidak terkontrol dengan ya, nanti ujung-ujungnya akan mengalami gangguan ginjal dan akan berakhir penyakit ginjal kronik tahap 5. Saya selalu menghimbau pasien-pasien, baik pasien hipertensi, diabetes, ataupun pasien dengan glomerulonefritis, ya harus selalu kontrol dan usahakan penyakitnya bisa terkontrol. Sehingga pasien tidak perlu jatuh pada dengan penyakit ginjal kronik 5 atau CKD 5. Nah, ini adalah data. Kalau kita lihat dari tahun 2007 sampai 2018 itu kurun waktu kurang lebih 9 sampai 10 tahun terjadi peningkatan yang cukup banyak ya. Kita lihat pada tahun 2007 jumlah pasien barunya hanya 4.977. Tapi pada tahun 2018 angkanya langsung melonjak menjadi 66.433. Nah, berarti pasien yang mengalami penyakit ginjal tahap akhir itu semakin banyak dan pasien yang membutuhkan HD juga semakin banyak. Artinya, faktor-faktor resiko yang menyebabkan pasien tersebut jatuh pada penyakit ginjal kronik belum terkontrol dengan baik. Begitu juga dengan pasien CAPD, meskipun 92% terapi pengganti ginjal di Indonesia saat ini masih hemodialisis, tetapi banyak juga pasien-pasien CAPD yang angkanya juga terus bertambah. Pada tahun 2010 kita lihat 1.012 dan pada tahun 2018 naik menjadi 2.105 ya. Jadi angkanya juga semakin banyak pasien yang menjalani CAPD. Nah, ternyata penyakit ginjal kronik itu tidak berdiri sendiri ya, teman-teman. Jadi penyakit ginjal kronik itu pasti ada penyakit penyerta lain atau yang kita kenal dengan nama penyakit komorbid
yang menyertai pasien tersebut. Ya, kalau kita lihat paling banyak tentu diabetes dan hipertensi. Lalu kemudian berikutnya adalah penyakit kardiovaskuler dan cerebrovaskuler. Dan ternyata ada lagi nih penyakit saluran cerna. Jadi banyak pasien-pasien ginjal kronik baik itu mungkin baru stadium 3, stadium 4, stadium 5 atau mungkin sudah HD atau CAPD yang disertai dengan berbagai penyakit pada saluran cerna. Ya, kita lihat angkanya lumayan ya teman-teman, kira-kira 2% lah ya dibandingkan yang penyakit-penyakit lainnya. Nah, kenapa penyakit saluran cerna ini menjadi sangat penting untuk kita tahu? Ternyata ini adalah penyebab kematian pasien HD di Indonesia pada tahun 2018. Ya, kalau kita lihat memang 42% penyebab kematian disebabkan karena penyakit kardiovaskuler. Ya, lalu kemudian 31% penyebabnya tidak diketahui, 10% biasanya sepsis, itulah infeksi. Nah, kita lihat nih teman-teman, ternyata 3% penyebab kematian pada pasien hemodialisis disebabkan karena perdarahan pada saluran cerna. Ya, hal ini menimbulkan pertanyaan, oh berarti ginjal dan saluran cerna ini berhubungan ya, gitu. Jadi pasien-pasien yang memiliki ginjal kronik rentan untuk bisa mengalami penyakit pada saluran cerna. Begitupun pada pasien-pasien yang mengalami penyakit pada saluran cerna yang tidak tertangani dengan baik, maka dia akan bisa mempengaruhi kondisi ginjal. Contoh ya, misalnya pasien dengan diare ya, diare yang hebat, di mana diarenya itu sampai terjadi dehidrasi, tidak tertangani dengan baik, disertai dengan mual, muntah, dehidrasi berat. Pasti nanti kalau kita lakukan pemeriksaan ginjal, angka ureum kreatinnya bisa meningkat, yang kita kenal dengan istilah gagal ginjal akut atau acute kidney injury. Berarti masalah di saluran cerna bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Misalnya masalah lain, pasien ada perdarahan nih di saluran cerna, perdarahannya banyak ya. Perdarahannya penyebabnya macam-macam, mungkin bisa ulkus ya, mungkin bisa juga pada pasien sirosis itu mungkin pecah varises esophagus ya, perdarahannya cukup banyak. Ya akibatnya HB-nya melorot. Nah, yang sebelumnya ginjalnya normal, bisa aja terjadi gangguan fungsi ginjal karena hipovolemia. Ya, ureum kreatinnya kita cek langsung naik. Nah, kalau hipovolemianya tidak tertangani dengan baik, perdarahannya tidak tertangani dengan baik, HB-nya tidak terkoreksi dengan baik, maka gagal ginjal akut yang harusnya bisa diselesaikan dalam 7 hari, dia akan prolong, berkepanjangan. Sampai akhirnya, sampai 3 bulan, ureum kreatinnya tetap menetap tinggi. Masuk tuh dalam kriteria penyakit ginjal kronik ya. Jadi dua organ ini ternyata saling berhubungan. Kalau selama ini kita hanya berpikir oh ginjal itu hubungannya sama jantung, oh ginjal itu hubungannya sama otak, tapi ternyata ginjal itu juga berhubungan sama saluran cerna. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa membahas cukup banyak mengenai penyakit ini. Nah, tadi seperti dokter bilang, penyakit ginjal kronik, pasien-pasien yang punya ginjal kronik, ini banyak sekali komplikasi. Komplikasi yang menyertakan, mengikutsertakan organ-organ lain di luar ginjal. Terhadap kardiovaskuler, dia akan meningkatkan resiko jantung koroner, meningkatkan resiko kardiomiopati, meningkatkan resiko gagal jantung. Lalu kemudian juga terhadap faktor endokrin dan metabolik, ya, seringkali kalau pada usia muda dia menyebabkan infertility, menstrual disorder ya, gangguan menstruasi ya, lalu kemudian juga bisa gangguan elektrolit. Kalau pada sistem darah ya, terhadap darah merah, biasanya pada pasien dengan ginjal kronik, HB-nya cenderung rendah, yang kita kenal dengan istilah anemia. Seringkali juga mempengaruhi trombosit ya, atau kita kenal dengan istilah trombositopeni, sehingga menyebabkan mereka jadi lebih rentan gampang terjadi perdarahan. Lalu seringkali bikin masalah terhadap persarafan ya, pasien-pasien yang sering berasa kesemutan, lalu kemudian juga sering kadang-kadang kalau uremia ya, ureum kreatinnya terlalu tinggi karena mungkin skip jadwal HD atau sudah waktunya HD belum mau HD, bisa sampai kejang ya. Lalu terhadap kulit itu suka bikin kulitnya kering, lalu kemudian kulitnya gatal-gatal ya. Nah, terhadap saluran cerna juga ternyata ada ya, pasien-pasien punya ginjal kronik seringkali mengalami masalah di saluran cerna, entah itu mual, entah itu muntah, entah itu tidak mau makan, berat badannya turun. Nah, ini banyak sekali.
Nah, komplikasi-komplikasi ini akan menjadi semakin banyak dan semakin sering dialami oleh pasien seiring dengan penurunan dari fungsi ginjal. Mungkin kalau masih stadium 2 atau stadium 3A belum terlalu banyak keluhannya. Tapi kalau nanti sudah stadium 4, stadium 5, nah keluhan-keluhan ini akan banyak dialami oleh pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik. Jadi dikatakan bahwa gejala gastrointestinal atau gejala saluran cerna ini akan mulai dialami oleh pasien bisa sejak stadium awal penyakit ginjal kronik, tapi tentunya lebih ringan. Dan dia akan menjadi semakin berat atau semakin bertambah keluhannya seiring dengan penurunan dari fungsi ginjal. Nah, keluhan gastrointestinal atau keluhan saluran cerna yang dialami oleh pasien ini bisa berhubungan langsung akibat penurunan daripada fungsi ginjalnya, atau bisa juga terkait dengan penyakit penyerta yang diderita oleh pasien, misalnya karena pasien itu diabetes, atau bisa juga karena kedua-duanya. Nah, masalah gastrointestinal ini atau saluran cerna ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup pasien, tetapi juga bisa bikin komplikasi yang serius ya teman-teman. Seperti kalau pasien itu tidak nafsu makan, lama-lama dia akan malnutrisi, dehidrasi, bisa terjadi gangguan elektrolit berat, dan ternyata masalah di gastrointestinal ini juga bisa dapat memperburuk dari fungsi ginjal. Wah, kalau kayak gini nih teman-teman, kalau melihat masalah gastrointestinal ini banyak menimbulkan komplikasi ya, kita mungkin harus lebih aware terhadap masalah gastrointestinal. Nah, jadi ini adalah gambarnya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem gastrointestinal? Sistem gastrointestinal itu dimulai dari mulut, lalu kemudian esofagus atau kerongkongan, lalu masuk ke dalam lambung, dari lambung masuk ke duodenum, dari duodenum makanan akan mengalami proses absorpsi di usus halus, lalu kemudian sisa makanan itu akan masuk ke dalam usus besar, dan kemudian akan dibuang lewat rektum dan anus. Itulah sistem pencernaan kita. Ditambah dengan ada liver atau hati, ada gallbladder atau kantung empedu, dan juga ada pankreas ya. Nah, ada studi yang menunjukkan jadi berapa banyak sih sebenarnya pasien-pasien pasien-pasien penyakit ginjal kronik itu mengalami gejala gastrointestinal. Dikatakan kalau pada pasien-pasien HD itu sebanyak 32 sampai 70%. Lalu pada pasien-pasien CAPD itu kira-kira angkanya sekitar 42 sampai 62%. Ya. Nah, kita umumnya membagi saluran cerna itu menjadi dua. Saluran cerna bagian atas dan saluran cerna bagian bawah. Yang menjadi batasannya itu adalah ligamentum trades ya. Jadi dari mulut, esofagus, pankreas, duodenum itu masuk saluran cerna atas. Usus halus, usus besar itu masuk di dalam saluran cerna bawah. Apa aja gejala-gejala yang berkaitan dengan ini kemungkinan nih masalahnya di saluran cerna atas nih ya. Nah, biasanya pasien-pasien itu suka mengeluh disgeusia, anoreksia, dispepsi, gastroparesis reflux, hikap atau cekukan, mual muntah, atau bisa aja terjadi perdarahan pada saluran cerna atas. Nah, nanti apa sih itu? Nanti saya akan jelaskan setelah slide ini ya. Gejala saluran cerna bawah itu seperti konstipasi atau susah buang air besar, diare atau lebih sering buang air besar atau buang air besar frekuensi lebih dari 3 kali sehari, dan bisa juga ada perdarahan pada saluran cerna bawah. Ya, tadi Dokter Titi sebut apa sih dysgeusia? Dysgeusia itulah sensasi rasa tidak enak di mulut. Jadi dia merasa nafas itu berbau seperti urea, dan sensasi di lidah itu terasa seperti besi atau metal. Kenapa bisa seperti itu? Disebabkan karena ada pemecahan urea yang ada di saliva menjadi amonia oleh bakteri urease di mulut. Nah, semakin tinggi ureanya, maka sensasi dysgeusia ini akan semakin banyak. Lalu kemudian ada istilahnya anoreksia. Apa sih dok anoreksia itu? Anoreksia itu adalah kehilangan nafsu makan. Ya, di mana kehilangan nafsu makan ini bisa berakibat pasiennya jadi malnutrisi, ya, lalu kaheksia itu kurus gitu ya, dan tentu kualitas hidup pasien-pasien dengan anoreksia dan malnutrisi ini akan jadi menurun atau buruk. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, jadi dikatakan bahwa ada hormon namanya grelin dan juga neuropeptide Y
yang berfungsi untuk menstimulasi nafsu makan, ya. Tetapi pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal kronik, ya, hormon grelin dan neuropeptide 2 ini mengalami penurunan, sehingga untuk stimulasi nafsu makan itu akan berkurang, ya. Selain itu juga disebabkan karena ada yang namanya delay gastric emptying atau perlambatan pengosongan lambung, sehingga pasiennya itu cenderung jadi cepat kenyang. Makan sedikit kok masih kenyang, makin sedikit masih kenyang karena pengosongan lambungnya itu lambat. Nah, yang tidak kalah penting sekarang itu dikaitkan erat dengan karena terjadinya overgrowth bakteri. Jadi karena ada peningkatan jumlah bakteri-bakteri patogen atau bakteri-bakteri yang tidak baik di dalam usus yang menyebabkan terjadinya kondisi anoreksia. Selain itu, ada hormon namanya leptin, di mana leptin ini dia kadarnya akan meningkat, di mana leptin ini berfungsi untuk menekan nafsu makan. Lalu karena kondisi uremia tersebut, marker peradangan atau inflamasi meningkat, semakin menyebabkan si pasien-pasien penyakit ginjal kronik itu tidak mau makan, ya. Lalu kemudian ada yang namanya hikap. Hikap itu kalau kita bilang sendawa atau cekukan ya, teman-teman, bahasa yang sering kali kita pakai sehari-hari. Kenapa bisa ada hikap atau sendawa atau cekukan? Karena terjadi kontraksi secara intermiten, jadi tidak terus-menerus dari otot diafragma. Jadi otot diafragma itu adalah otot antara dinding dada dengan dinding perut. Dia terjadi kontraksi atau spasme ya kayak kram gitu. Kenapa bisa begitu? Disebabkan karena uremia lagi, buntut-buntutnya adalah uremia. Uremia itu adalah kondisi di mana kadar ureumnya itu tinggi di dalam darah. Lalu bisa karena hiponatremi, karena natriumnya rendah, bisa juga disebabkan karena iritasi pada diafragma. Kalau pasien itu mengalami hikap atau sendawa, tentu dia tidak nafsu makan ya teman-teman ya. Akibatnya ya balik lagi, pasien bisa dehidrasi, pasien sampai bisa malnutrisi. Lalu, apalagi yang sering dikeluhkan oleh pasien-pasien dengan PGK atau HD atau CAPD? Mual dan kadang-kadang muntah. Ya, disebabkan apa? Ya, karena uremia. Ya, karena kadar ureum yang terlalu tinggi di dalam darah itu menyebabkan pasien itu mual. Ya, lalu akibatnya juga ada gangguan pengosongan lambung. Mual muntah ini akan berakibat pada malnutrisi dan dehidrasi. Lalu masalah lain yang juga tidak kalah sering banget dikeluhkan oleh pasien-pasien PGK, HD maupun CAPD adalah susah buang air besar. Ya, konsistensi fesesnya keras, perutnya jadi kembung. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu ya teman-teman, pasien-pasien dengan HD atau CAPD atau PGK stadium akhir, dokternya melarang untuk makan serat yang terlalu banyak. Ya, jadi diet rendah serat, ya buah dan sayur itu dibatasi ya karena terkait dengan mencegah supaya kadar fosfor dan kadar kaliumnya tidak meningkat. Lalu ada pembatasan air, ya restriksi air, cuma boleh minum 600 sampai 800. Hal itu tentu akan berakibat pada konstipasi. Dia akan menyebabkan gangguan motilitas usus dan juga bisa menyebabkan terjadi disbiosis atau ketidakseimbangan antara bakteri yang baik dengan bakteri yang jahat di dalam usus. Nah, disbiosis ini akan memperberat kondisi dari konstipasinya itu teman-teman. Nah, ini adalah beberapa kondisi nih yang sering kita jumpai pada pasien dengan gagal ginjal akut di mana kadar ureum kreatinin tiba-tiba meningkat ya, misalnya karena ada penyebab misalnya yang seperti dokter sebut tadi ya, mungkin pada kondisi hipovolemia ya, dehidrasi berat, itu ternyata bisa juga bikin erosi pada lambung dan duodenum. Lalu kalau pada pasien punya ginjal kronik, ini kita sering banget jumpai erosif gastritis ya, jadi lambungnya itu mulai mengalami lecet-lecet, sampai bisa terjadi ulkus atau luka, ya, nah akibatnya jadi rentan terjadi perdarahan. Ya, pasien sering mengeluh, dok kok BAB saya hitam, ya. Apalagi kalau pada pasien-pasien gagal ginjal kronik yang sudah HD, ya seringkali kan kita menggunakan heparin ya pada saat HD. Nah, heparinnya itu sendiri juga akan meningkatkan resiko kalau pasien-pasien itu ada ulkus, bisa rentan terjadi perdarahan. Lalu pasien HD itu karena ada sering terjadi hipotensi ya, misalnya penarikan airnya terlalu banyak ya, jadi tensinya suka drop pada saat HD. Nah itu suka bikin iskemia atau gangguan perdarahan ke usus-usus ya, jadi terjadi non-occlusive intestinal iskemia namanya, pasien suka mengeluh perutnya sakit kayak kram.
Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin pada saat HD, dok, aduh perut saya sakit banget dok, kram banget. Nah itu mungkin karena terjadi iskemia akibat tensinya turun mendadak pada saat HD. Lalu kalau pada pasien-pasien dengan CAPD, yang paling sering dikeluhkan itu adalah karena terkait dengan infeksi, ya. Jadi bisa ada peritonitis atau bisa juga hernia abdominalis. Nah, akibat dari gejala gastrointestinal yang dialami oleh pasien apa sih akibatnya? Ya, pertama karena ada penurunan intake kalori, ada penurunan intake protein, kualitas hidupnya juga jadi menurun dan seringkali ya disertai dengan gangguan psikologis ya. Karena pasien kadang-kadang merasa cemas atau mungkin juga merasa sedikit depresi ya dengan kondisinya. Lalu yang terjadi apa? Terjadi peningkatan malnutrisi ya. Pasiennya kalau kita ukur body mass index-nya jelek ya, di bawah 18,5. Sedangkan pada pasien-pasien HD atau CKD maupun punya ginjal kronik itu nggak boleh malnutrisi. Karena kalau malnutrisi nanti proses inflamasi atau peradangannya akan meningkat. Jadi ada yang namanya istilahnya adalah malnutrisi inflamasi sindrom. Nah, itu nggak baik ya. Kalau pasien itu malnutrisi, inflamasinya meningkat, kondisinya akan kurang baik. Sehingga kita selalu perhatikan ya mengenai gizi dan asupan makan ini. Dehidrasi ini juga bisa dialami. Akibatnya angka morbiditas, kesakitan, mortalitas, kualitas hidup. Nah, biaya pengobatan juga jadi meningkat ya. Nah, ini tadi dokter bilang, kita jadi pengen tahu kenapa sih penyebab gejala-gejala gastrointestinal ini ya pada pasien-pasien yang punya ginjal kronik ini dikaitkan dengan yang namanya toksin uremicum. Jadi toksin uremicum itu apa sih teman-teman? Toksin uremicum itu sebenarnya adalah toksin yang seharusnya dibuang pada proses filtrasi oleh ginjal. Nah, tetapi karena fungsi ginjal itu mengalami kerusakan, nefron-nefron ginjalnya itu mengalami kerusakan, sehingga fungsi saringannya itu menurun, atau bisa juga langsung sama sekali tidak berfungsi. Akibatnya, toksin yang harusnya dibuang itu numpuk di dalam badan, seperti toksin urea, indoksil sulfat, hipurik acid, itu dia akan terakumulasi terus. Nah, kalau dia terakumulasi terus di dalam darah, ya kadar urea yang tinggi di dalam darah itu dia akan berpindah ya. Jadi dari sirkulasi ya dari darah dia akan masuk ke dalam usus. Di dalam usus urea itu oleh bakteri-bakteri urease akan dirubah menjadi amonia. Ya, nah amonia itu sifatnya erosif ya, sifatnya erosi terhadap mukosa usus. Karena dia bersifat erosi ya, karena terjadi erosi, maka akan timbul inflamasi atau peradangan ya. Nah, dicirikan dengan akan banyak dihasilkannya marker-marker atau petanda-petanda inflamasi. Nah, marker petanda inflamasi itu bisa translokasi dari usus masuk kembali ke sirkulasi dan menimbulkan banyak masalah. Nah, masalah lain adalah kadar amonia yang tinggi di dalam di dalam usus itu dia akan mengganggu keseimbangan bakteri usus. Jadi terjadi istilahnya disbiosis. Bakteri-bakteri yang baik, di mana bakteri-bakteri itu memiliki fungsi yang sangat banyak, itu mengalami penurunan. Sedangkan bakteri-bakteri yang jahat atau bakteri-bakteri yang seharusnya jumlahnya sedikit, itu mengalami peningkatan. Akibatnya terjadi disbiosis, terjadi ketidakseimbangan, diproduksilah toksin-toksin uremik seperti indoksil sulfat atau pekresil sulfat yang harusnya itu diproduksi tidak terlalu banyak. Nah, problemnya indoksil sulfat yang meningkat ini juga nggak bisa dikeluarin lewat ginjal karena ginjalnya sendiri sudah mengalami kerusakan. Numpuk lagi dia di dalam darah, bikin lagi proses inflamasi. Jadi dia seperti suatu lingkaran setan gitu ya. Jadi racun yang tinggi di dalam darah akibat ginjalnya tidak baik, itu bikin masalah di saluran cerna. Saluran cerna akibatnya bikin disbiosis atau mikrobiota usus yang jahat meningkat, bikin racun-racun itu lagi yang harusnya dibuang di ginjal nggak bisa kebuang lagi, numpuk lagi. Jadi begitu terus teman-teman. Ya, akibatnya apa? Akibatnya pasien tuh mengalami lah berbagai gejala gastrointestinal itu. Ya kembuh, ya mual, konstipasi, cepat kenyang, tidak nafsu makan. Itu adalah suatu lingkaran yang tidak putus tuh pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik. Lalu terkait dengan hormon. Nah, hormon ini penting.
Jadi sebagian besar hormon yang dihasilkan oleh saluran cerna itu akan dibuangnya di ginjal. Tetapi balik lagi, karena terjadi penurunan fungsi ginjal, maka hormon itu akan terakumulasi, ya. Hormon gastrin akan terakumulasi, motilin, kolesistokinin semua terakumulasi. Akibatnya apa, teman-teman? Akibatnya hormon-hormon itu akan mengganggu motilitas usus, jadi pergerakan ususnya akan terganggu, ya, jadi lambat, yang kita kenal dengan nama istilah delay, ya. Transit time-nya jadi memanjang. Lalu kemudian terjadi disfungsi. Pasiennya jadi berasa kenyang, pengosongan lambungnya lambat, akibatnya reflux, ya, jadi banyak sendawa, lalu kemudian muncul tuh yang dikenal dengan istilah GERD, mual, muntah, nggak nafsu makan. Nah, lalu ada lagi penyebab lain, ya, ternyata terkait dengan sistem saraf otonom. Kita tahu bahwa kalau kita sedang makan atau mengkonsumsi makanan, maka itu akan dilakukan oleh sistem parasimpatik. Tetapi peningkatan racun atau toksin uremikum itu dapat merusak serabu-serabu saraf tersebut. Akibatnya, sistem saraf parasimpatik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Mulai terjadi dismotilitas, ya, jadi pergerakan ususnya mulai terganggu. Transit time-nya mulai meningkat. Pasiennya mulai susah buang air besar. Akibatnya karena tidak bisa buang air besar, kembung. Karena kembung, pasiennya jadi nggak nafsu makan. Ya, jadi muncul lagi karena nggak nafsu makan, rasanya mual. Ya, jadi itu banyak banget dikeluhkan oleh pasien-pasien. Ini adalah dysbiosis. Apa sih, Dok, dysbiosis? Jadi teman-teman, di dalam 10 tahun terakhir ini banyak sekali penelitian di dunia ini yang mengkaitkan peranan bakteri usus terhadap peningkatan racun uremikum atau toksin uremikum pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik. Jadi dikatakan bahwa kalau pasien penyakit ginjal kronik itu kadar ureumnya tinggi di dalam darah, maka dia akan masuk ke dalam saluran cerna, dia akan dirubah menjadi menjadi amonia oleh bakteri urease. Terjadi peningkatan pH usus, akibatnya bakteri tidak seimbang. Normalnya, teman-teman, ya, bakteri yang banyak ada di dalam usus kita itu namanya bakteri sakarolitik, ya, yaitu Bifidobacterium dan Lactobacillus, di mana dia berperan menghasilkan yang namanya short chain fatty acid. Tetapi karena bakteri sakarolitiknya itu berkurang, maka kadar short chain fatty acidnya menurun, akibatnya terjadi gangguan pada motilitas usus. Pasiennya cenderung mengalami konstipasi. Nah, ketika bakteri sakarolitiknya berkurang, ternyata bakteri jahatnya itu bakteri proteolitik yang mampu memecah protein itu meningkat, ya. Dia menghasilkan racun yang namanya indoksil sulfat dan prekresil sulfat. Kalau racun ini meningkat, maka dia akan menghasilkan suatu proses yang namanya peradangan. Nah, peradangan ini yang bikin masalah pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Ini asal kita tahu, ya, teman-teman, saluran cerna kita itu hidup 100 triliun bakteri, ya. Mulai dari lambung, usus halus sampai ke usus besar, itu isinya sebenarnya adalah bakteri. Ya, makin ke bawah, ya, densitas daripada bakterinya itu akan semakin meningkat, ya. 90% bakterinya adalah Bacteroides firmicutes, 10% bakteri gram negatif dan positif. Kenapa sih bakteri ini penting? Dan kenapa dia ada di dalam saluran cerna? Karena ternyata bakteri ini memainkan peranan penting. Dia bisa berfungsi metabolik, menghasilkan hormon, ya. Lalu dia berfungsi untuk nutrisi, untuk fisiologi usus, imunologi, dan dia menciptakan keseimbangan ekosistem di dalam saluran cerna. Sehingga bisa kebayang, teman-teman, kalau bakteri-bakteri yang baik ini jumlahnya berkurang, bakteri-bakteri yang jahat jumlahnya meningkat, maka fungsinya itu akan terganggu, ya. Jadi dikatakan bahwa dysbiosis adalah suatu kondisi ketidakseimbangan, ya, mikrobiota yang terjadi perubahan, ya, jumlah dan aktivitasnya. Kenapa bisa begitu? Kenapa kok pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik bisa bakterinya itu berubah, ya, dokter? Ya, karena pengaruh perubahan dari faktor makan. Ya, kalau kita ingat, pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik dibatasi, nggak boleh terlalu banyak makan serat, buah dan sayur, ya. Lalu kemudian ada pemakaian seringkali antibiotik berulang-ulang.
Seringkali juga dikasih yang namanya pengikat fosfat ya teman-teman, seperti CaCO3, Renvela, fosrenol, banyaklah itu ya pengikat fosfat. Belum lagi ditambahkan zat besi ya. Nah, semua itu akan menyebabkan ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan menyebabkan disbiosis daripada bakteri ya. Akibatnya bakteri baiknya turun sehingga hormon yang baiknya turun. Bakteri jahatnya naik sehingga racun-racunnya akan meningkat. Itu semua bikin suatu masalah ya, dia akan meningkatkan stres oksidatif baik di usus maupun di sistemik atau sirkulasi, karena toksin-toksin itu bisa masuk ke dalam darah ya dan bisa menimbulkan inflamasi. Ini kalau kita lihat ya teman-teman, racun uremik yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri usus itu ternyata bisa mempengaruhi sistem kardiovaskuler atau jantung. Dia meningkatkan resiko kardiovaskuler. Nah, terhadap ginjal sendiri, dia bisa meningkatkan resiko kerusakan yang lebih lanjut pada ginjal. Jadi dikatakan, kalau misalnya disbiosis ini terjadi pada stadium 3, ya maka toksin uremik yang mulai meningkat pada stadium 3 itu akan mempercepat kerusakan dari stadium 3 menjadi stadium 4, stadium 5. Ya, dan dia juga bisa mempengaruhi masalah-masalah lain ya di tubuh ya, seperti terhadap tulang ya, itu juga bisa. Si toksin-toksin uremik ini banyak sekali masalahnya. Nah, yang paling khas itu, yang paling banyak itu adalah kaitannya sama konstipasi. Ya, prevalensi susah BAB ini bisa sampai 71,1%. Ya, dan dikatakan bahwa pasien yang mengalami disbiosis cenderung mengalami konstipasi. Dan konstipasi yang tidak tertangani dengan baik itu bisa menyebabkan disbiosis yang semakin parah. Dan ada satu penelitian loh teman-teman, ada penelitian oleh Zhang dan kawan-kawan yang mengatakan pasien HD yang dengan konstipasi, skor kesehatan fisik dan mentalnya lebih rendah. Kenapa? Karena konstipasi itu sangat mempengaruhi kualitas hidup pada pasien-pasien dengan PGK-HD. Ya, ini kalau kita lihat, ini ada studi lain ya. Dia mencoba membandingkan gejala saluran cerna pada pasien HD dan CAPD. Kalau kita lihat nih ya, dia menilainya dengan menggunakan kuesioner, yaitu kuesioner yang namanya Gastrointestinal Symptom Rating Scale. Ternyata banyak sekali ya teman-teman pasien yang GCRS skornya lebih dari 1, artinya mengalami keluhan pada saluran cerna, itu banyak sekali, lebih banyak dibandingkan yang tidak mengalami keluhan. Dan ternyata ya keluhannya macam-macam nih. Ada yang susah BAB, lalu nyeri perut, reflux, tidak bisa mencerna makanan dengan baik, diare, ya, atau gangguan makan. Kalau pada pasien HD, konstipasi itu lebih banyak dialami oleh pasien HD. Kenapa? Karena pada pasien HD dietnya rendah serat, restriksi air, dan obat-obatannya juga banyak. Lalu kemudian kalau nyeri abdomen, nyeri perut ya, karena ulkus atau kolitis juga banyak pada pasien HD. Kenapa? Ada pemakaian heparin berulang pada setiap kali pasien itu HD. Dan seringkali terjadi iskemik karena penahan air yang terlalu banyak, tensinya drop pada saat HD. Atau bisa juga terjadi diare. Ya. Kalau pasien CAPD, apa tuh masalahnya yang seringkali dikeluhkan? Karena ada gangguan pengosongan lambung, lalu ada peningkatan tekanan di dalam perut, karena ada pengisian cairan kurang lebih 2 liter, bikin pasiennya itu tidak nafsu makan dan cepat kenyang. Selain itu, karena di dalam intraabdomennya ada pengisian cairan kurang lebih 2 liter, itu seringkali bikin reflux, ya, reflux asam lambung meningkat. Dan yang tidak kalah sering dijumpai juga adalah adesi usus atau infeksi peritonitis atau hernia, ya. Nah, apa yang menyebabkan pada pasien-pasien peritoneal dialisis seperti itu? Yang pertama, karena cairan dialisatnya, teman-teman. Cairan dialisat yang digunakan pada pasien-pasien dengan CAPD itu kan mengandung glukosa atau gula. Nah, keberadaan glukosa atau gula itu dapat memperlambat pengosongan lambung. Sehingga makanya pasien-pasien jadi merasa, dok saya kok udah makan dia dok, tapi kok nggak berasa lapar ya dok, karena berasa cepat kenyang. Atau makan sedikit tapi kok cepat kenyang ya dok, padahal cuma 3 atau 4 sendok. Ya, akibatnya karena ada gangguan pengosongan lambung, maka seringkali reflux. Karena tekanan di dalam lambungnya meningkat, sehingga sfinkter esofagusnya melemah, jadi seringkali asam lambungnya reflux.
ya. Lalu kemudian juga dikaitkan dengan infeksi H. pylori pada saluran cerna, ya bikin dia jadi tidak nafsu makan. Konstipasi, konstipasi ini juga bisa dialami oleh pasien COPD ya teman-teman. Meskipun kita selalu menekankan pada pasien COPD harus selalu pup setiap hari. Ingat istilahnya PD, peritoneal dialisis atau pup daily ya. Jadi pasien-pasien COPD harus pup setiap hari. Kenapa? Karena kalau tidak pup nanti dapat meningkatkan resiko malfungsi dari kateter COPD-nya ya. Nah, kalau pada pasien hemodialisis yang menyebabkan gejalanya adalah karena racun yang terlalu tinggi, uremia, pemakaian faktor-faktor pemakaian heparin, hipotensi intradialitik, pasien-pasien dengan psikologis ya, misalnya karena ada rasa cemas berlebih atau mungkin sudah mulai ada rasa sedih atau depresi ya, dan pemakaian obat-obatan ya. Lalu kok hilang? Oke ya, lanjut. Nah, bagaimana dong dokter cara mengevaluasi gejala gastrointestinal pada pasien PGK? Yang paling sederhana teman-teman, kita biasanya menggunakan kuesioner ya. Jadi kayak lembar tanya jawab gitu ya. Bisa ada banyak tuh lembar kuesioner, bisa untuk mendeteksi dispepsi, bisa untuk mendeteksi konstipasi atau susah BAB ya. Nah, itu banyak ya, bisa ada GCRS, GSQ, lalu kemudian ROM 4 nih yang biasa untuk konstipasi. Nah, biasanya dokter-dokter di unit HD itu untuk mengevaluasi gejala gastrointestinal ini melakukan kuesioner seperti ini. Atau ada kuesioner yang terbaru itu namanya PECSIM sama PECOL, itu adalah untuk menilai konstipasi dan kualitas hidup pada pasien-pasien dengan PGK. Lalu kalau misalnya sudah mengalami keluhan-keluhan seperti itu, apa dong dokter yang harus saya lakukan? Biasanya kita akan menyarankan untuk melakukan tindakan yang namanya endoskopi. Ya, endoskopi atau kolonoskopi. Kalau endoskopi itu untuk melihat mulai dari kerongkongan sampai lambung sampai duodenum. Ya, bisa kelihatan tuh teman-teman apakah ada erosi ya, apakah ada perdarahan, apakah ada ulkus atau misalnya luka ya. Itu bisa kelihatan jelas dengan menggunakan endoskopi. Atau kalau misalnya kita curiga, oh ini masalahnya dari saluran cerna bawah nih, ya misalnya dia kok BAB-nya susah sekali ya, atau misalnya kok BAB-nya ada darah gitu ya. Nah kita biasanya sarankan untuk kolonoskopi ya. Tujuannya untuk melihat mulai dari anus, rektum sampai ke usus besar. Nah, kalau misalnya udah endoskopi, gastroskopi masih belum bisa, artinya kok belum ketemu ya penyebabnya apa? Nah, mungkin masalahnya di usus halus. Nah, kalau di usus halus ini harus menggunakan teknologi yang namanya kapsul endoskopi ya. Jadi pasiennya akan dikasih telan kayak kapsul gitu. Ya, selama 1x24 jam nanti kapsulnya akan keluar di kotoran, lalu kemudian selama dia jalan, kapsulnya di dalam perut itu akan direkam. Ya, nah nanti akan kelihatan ya. Nah, sekarang kita sampai nih pada tata laksananya. Jadi bagaimana dok kalau saya nih ada keluhan mual dan muntah? Yang pasti kita harus cari dulu penyebabnya apa. Ya, kalau penyebabnya karena uremia atau karena ureum kreatininnya yang sudah semakin tinggi, misalnya sudah stadium 5, ya, berarti tata laksananya hanya dengan cara menurunkan kadar ureum kreatinin tersebut dengan cara HD atau CAPD. Artinya, pasien-pasien stadium 5 tersebut sudah membutuhkan terapi pengganti ginjal. Kalau tidak dilakukan hemodialisis atau CAPD, ureumnya akan terus menumpuk, pasien akan terus-terusan mual, muntah, ya, dan tidak mau makan. Kalau penyebabnya karena kita tahu, oh ini kayaknya karena gangguan pengosongan lambung ya, jadi kita biasanya kasih dia diet porsi kecil tapi sering. Artinya, kalau biasa makan sehari 3 kali, maka kita bikin makannya jadi sehari 6 kali, tapi porsinya kecil-kecil. Tujuannya supaya lebih cepat tercerna dan pengosongan lambungnya bisa lebih cepat. Hindari makanan-makanan yang pedas, yang berbau merangsang dan tinggi lemak, karena itu bisa menghambat pengosongan lambung dan membuat dismotilitas daripada usus. Dan tentu kalau pasiennya mual sekali atau muntah sekali, kita bisa tambahkan obat anti mual atau anti muntah untuk sementara waktu, sambil kita mengkoreksi apa penyebab daripada mual dan muntah tersebut.
Lalu kemudian konstipasi, sama. Kalau pasien mengeluh susah BAB ya dok gitu. Nah, kita harus cari penyebabnya apa. Ya, kalau misalnya penyebabnya karena obat-obatan, ya mungkin sebagian dari obat-obatannya harus mulai kita hentikan. Tapi untuk obat pengikat fosfat ini agak susah teman-teman. Ya, obat pengikat fosfat ini dibutuhkan karena untuk mengikat fosfat dan menjaga agar fosfat darah tidak tinggi. Biasanya kalau misalnya ada obat pengikat fosfat yang berbasis kalsium, itu cenderung lebih membuat konstipasi dibandingkan yang non kalsium base ya. Jadi biasanya kita tukar obat pengikat fosfatnya dengan yang non kalsium. Ya, lalu kemudian kita sarankan untuk meningkatkan asupan serat ya, dan yang kita berikan probiotik, prebiotik atau simbiotik. Apa itu probiotik, prebiotik dan simbiotik? Probiotik itu adalah sebenarnya bakteri baik, teman-teman. Ya, jadi bakteri baik yang normalnya harus ada di dalam saluran cerna, yaitu Bifidobacterium atau Lactobacillus, yang kadarnya itu mengalami penurunan. Ya, penurunan akibat macam-macam tadi ya, faktornya yang tadi dokter sudah jelaskan. Sehingga dengan kita memberikan probiotik, tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan, ya, memperbaiki si disbiosis. Dengan tujuan si bakteri-bakteri baik ini dia akan kembali berfungsi dengan baik dan menggantikan si bakteri-bakteri jahat. Ada istilahnya probiotik, itu adalah bakterinya. Kalau prebiotik itu adalah serat, ya, atau substrat yang menjadi makanan untuk si probiotik itu, ya, bisa dari laktulosa, ya. Lalu kemudian ada yang namanya simbiotik. Kalau simbiotik itu adalah kombinasi dari probiotik dan prebiotik, ya. Lalu bisa kalau misalnya BAB-nya keras sekali, kita bantu berikan laksatif ya, tapi nggak boleh terlalu sering juga. Dan kita sarankan untuk olahraga teratur untuk meningkatkan motilitas daripada usus. Nah, ini saya mau sharing sedikit teman-teman. Ini adalah penelitian yang saya lakukan sendiri pada pasien-pasien dengan HD kronik di RSCM. Ya, jadi ini penelitian waktu itu disupport oleh PT Kalbe ya. Jadi kita melakukan penelitian pada pasien yang sudah HD seminggu 2 kali dan memiliki keluhan susah buang air besar, konsistensi kotorannya keras, atau BAB-nya kurang dari 3 kali per minggu. Ya. Lalu kemudian kita memberikan probiotik atau simbiotik ya, simbiotiknya. Waktu itu kita memberikan simbiotik, kebetulan simbiotiknya dari Kalbe ya, waktu itu adalah Simbio. Lalu kita melakukan intervensi itu selama 60 hari, kita bandingkan dengan placebo. Placebo itu artinya kapsul kosong. Jadi dari 60 pasien, 30 orang akan mendapatkan simbiotik, 30 orang akan mendapatkan placebo. Selama 60 hari, lalu kemudian kita akan nilai apakah ada perbaikan gejala konstipasi dan perbaikan kualitas hidup akibat konstipasi. Saya melakukan penilaian konstipasi ini dengan menggunakan kuesioner, teman-teman. Nama kuesionernya adalah PECSIM. Jadi di awal sebelum penelitian, saya menghitung terlebih dahulu kuesioner PECSIM-nya. Jadi setiap pasien kita isi kuesionernya. Lalu kemudian di-skor, dicatat skornya berapa. Lalu pasien itu kita berikan simbiotik atau kita berikan placebo. Lalu di akhir penelitian, setelah 60 hari pasien itu mengkonsumsi simbiotik, saya menilai ulang kuesioner PECSIM-nya itu. Kalau dia ada penurunan poin, artinya misalnya awalnya 10 poinnya, lalu kemudian poinnya turun 7. Itu menunjukkan adanya perbaikan. Dan ternyata teman-teman, setelah 60 hari, itu menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dari keluhan abdomen, ya rasa mual, kembung, itu membaik. Lalu dari keluhan simptom BAB, ya seperti dia jadi susah BAB, merasa perlu mengedan, itu jauh lebih membaik. Dan begitu pula dengan konsistensi kotorannya. Yang kotorannya sebelumnya rasanya keras, ya susah dikeluarkan, kecil-kecil seperti maaf ya teman-teman, seperti kayak tai kambing, itu menjadi lebih baik. Ya, jadi dikatakan bahwa selama 60 hari ini sepertinya kalau kita lihat ada manfaatnya untuk kita bisa memberikan simbiotik ini. Tetapi hal itu tidak membaik pada mereka yang hanya mendapatkan placebo. Placebo itu zat kosong ya teman-teman. Jadi pada mereka yang mendapatkan placebo itu tidak ada keluhan, tidak ada perbaikan. Jadi skor PECSIM-nya itu di awal dan di akhir itu sama aja, ya. Hal itu menunjukkan bahwa ada keunggulan pemberian simbiotik dibandingkan dengan placebo untuk memperbaiki gejala
konstipasi. Lalu kemudian saya juga mengukur yang namanya PECOL. PECOL ini adalah menilai kualitas hidup. Jadi pasien-pasien yang akibat konstipasi itu saya pengen tahu kualitas hidupnya bagaimana ya. Di awal penelitian, saya mencatat skornya terlebih dahulu. Lalu saya berikan 30 pasien mendapatkan simbiotik, 30 pasien mendapatkan placebo. Ternyata teman-teman ya, hasilnya cukup signifikan ya. Jadi pada pasien-pasien yang mendapatkan simbiotik, skor PECOL-nya itu membaik. Yang sebelumnya merasa ada rasa tidak nyaman, baik secara fisik maupun psikologis, ada rasa worries ya, cemas, itu membaik ya. Jadi mereka merasa lebih enak setelah mereka bisa BAB dengan baik setelah pasca diberikan simbiotik. Sedangkan pada mereka yang tidak mendapatkan simbiotik, yang mendapatkan kapsul placebo, itu tidak menunjukkan ada perbaikan ya. Kenapa? Karena konstipasinya tetap tidak membaik, kualitas hidupnya juga tetap tidak membaik ya. Mungkin ini selanjutnya yang diare. Diare ini sering juga pada pasien-pasien CKD ya. Bisa disebabkan karena faktor infeksi, bisa balik lagi karena perubahan mikrobiota usus, atau bisa juga karena IBS, Irritable Bowel Syndrome, yang terkait dengan rasa cemas. Tata laksananya tentu kalau dia karena infeksi, maka kita harus berikan antibiotik ya. Karena kalau tidak nanti infeksinya akan bertambah berat dan bisa terjadi sepsis. Bisa kita tambahkan probiotik atau simbiotik untuk memperbaiki disbiosis ususnya, cegah kemungkinan dehidrasi dan koreksi. Nah, kalau dia reflux ya, di mana pasien cenderung mual, kembung, cari penyebabnya teman-teman. Tapi memang seringkali penyebabnya idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui apa ya penyebabnya. Pasien-pasien dengan diabetes itu cenderung lebih terjadi gastroparese. Karena peningkatan tekanan di rongga perut ya, misalnya karena pada pemberian cairan CAPD atau obat-obatan. Maka biasanya kita sering memberikan tambahan obat prokinetik atau obat mual. Nah, terapi medikamentosa ini penting teman-teman ya. Jadi selain kita memberikan obat, kita berharap tanpa obat pasien bisa membaik. Maka kita harus edukasi. Pertama ya, pola dietnya, small but frequent. Kecil-kecil tapi sering. Posisi tidur tidak boleh terlalu terlentang ya, flat gitu ya, harus lebih tinggi sedikit 30 derajat. Tujuannya agar posisi lambung itu sedikit lebih tinggi ya. Jadi tujuannya supaya tidak terjadi reflux. Stop rokok, stop alkohol, hindari pemakaian baju dan celana yang terlalu ketat ya. Lalu hindari makanan yang dapat memperburuk GERD seperti alkohol, pedas, asam, kafein, kopi, minuman bersoda, bawang atau lada. Nah, sebagai take home message nih teman untuk kita semua, pertama, seiring dengan penurunan fungsi ginjal, maka keluhan gastrointestinal juga akan meningkat. Keluhan ini bisa melibatkan saluran cerna atas, bisa saluran cerna bawah. Kalau keluhan gastrointestinal ini tidak terdiagnosis dengan baik dan tidak tertangani dengan baik, dia bisa meningkatkan resiko terjadi malnutrisi, inflamasi, dan tentu akan meningkatkan angka mortalitas pada pasien tersebut. Sehingga penting sekali bagi kita untuk melakukan evaluasi keluhan gastrointestinal yang dialami oleh pasien. Itu adalah slide terakhir dari saya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan bagi sahabat-sahabat IKCC mengenai keluhan gastrointestinal ini. Dan silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Terima kasih Bude, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Dr. Titis Anggreni Indra, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi yang sudah membuka wawasan kita semua ya. Wow, ternyata banyak sekali penyebabnya. Tapi tadi dokter juga sudah secara detail menjelaskan gitu ya mengenai faktor penyebabnya, kemudian juga ada tata laksananya gitu ya. Memang ini merupakan satu pengenalan wawasan dulu gitu. Wah, ternyata banyak ya. Mungkin next gitu ya kalau mau disatu-satuin lagi gitu ya. Oke, Dokter Titis, mohon waktunya sebentar saja karena kita akan sama-sama mendengarkan presentasi dulu dari Ibu Tekla Rosa. Kita beri waktu Ibu Tekla Rosa 10 menit ya Ibu Tekla Rosa. Oke, silakan Ibu Tekla Rosa, silakan. Terima kasih Bude. Baik, selamat siang Dokter Titis, Bapak Ibu semua. Saya izin untuk share screen. Sebentar. Oke. Sudah terlihat ya, Bude ya? Ya, sudah. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu.
saya juga jujur banyak belajar dari dokter Titis, karena dulu saya juga nggak tahu kalau di pasien ginjal itu ada gangguan di saluran pencernaan. Jadi juga waktu itu sempat ketemu dokter Titis dan akhirnya tahu ternyata juga probiotik itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk gangguan pencernaan pada pasien ginjal. Nah, oke. Nah, di sini saya sedikit menambahkan, tadi memang Dr. Titis juga sudah menyampaikan bahwa memang tadi di dalam tubuh kita itu banyak bakteri di saluran cerna. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat memang bakteri itu tersebar di seluruh tubuh kita. Jadi ada 10 miliar mikroorganisme yang ada di tubuh kita, yang kalau ditimbang beratnya itu bisa mencapai 1 sampai 2 kg dengan spesies yang begitu banyak. Jadi ada banyak jenis bakteri yang bisa dikatakan ada di tubuh kita. Nah, dari jenis-jenis bakteri itu kita bisa kelompokkan menjadi ada yang disebut dengan bakteri jahat, ada juga yang disebut dengan bakteri baik. Nah, jadi apa sih sebenarnya bakteri baik yang kalau kita kenal di awam bahasanya adalah bakteri baik atau yang kita kenal dengan probiotik. Nah, probiotik itu adalah mikroorganisme hidup, jadi syaratnya itu yang pertama harus hidup. Lalu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang cukup itu memberikan manfaat bagi orang yang mengkonsumsinya. Jadi syarat yang pertama adalah dia tetap harus hidup. Sehingga kalau bakterinya yang kita konsumsi itu sudah mati, maka itu tidak bisa disebut sebagai probiotik. Nah, istilahnya sendiri memang dikenalkan oleh Eli Mechnikov dari Rusia. Waktu ini yang kita kenal sebagai Bapak probiotik, karena beliau bisa mendefinisikan bakteri yang baik itu yang seperti apa. Nah, lalu kalau kita lihat secara mekanisme kerja, bagaimana sih sebenarnya probiotik itu bekerja di tubuh kita? Jadi, yang pertama adalah bakteri itu akan berkompetisi di tempat penempelan bakteri di saluran cerna kita. Jadi, bakteri-bakteri ini akan menempel di saluran cerna, dan bakteri baik ini akan berkompetisi dengan bakteri jahat untuk menempel. Yang kedua adalah berkompetisi dalam mendapatkan makanan, karena kan bakteri untuk hidup itu perlu makanan. Jadi bakteri baik dan bakteri jahat akan berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Lalu yang ketiga adalah untuk memproduksi senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga atau kita sebut juga sebagai bakterosin. Lalu juga sebenarnya bakteri-bakteri baik ini juga punya fungsi untuk pertahanan mukosa dan juga menjaga sistem imun kita. Nah, lalu sebenarnya kita bisa menemukan banyak probiotik di sekitar kita. Lalu bagaimana sih sebenarnya kita bisa memilih probiotik yang baik ataupun yang tepat untuk kebutuhan kita? Nah, ada 3 hal yang kami coba definisikan bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Yang pertama adalah dalam hal komposisi, yang kedua adalah kepastian bahwa bakteri yang tetap dikonsumsi itu harus tetap hidup, lalu yang ketiga adalah opsi dalam bentuk sediaan. Nah, jadi kalau kita melihat dalam segi komposisi, perlu didefinisikan dulu adalah bakterinya itu apakah monostrain ataupun multispesies. Nah, kalau monostrain itu artinya adalah bakterinya hanya terdiri dari satu dalam satu sediaan, sedangkan kalau multispesies maka memiliki banyak bakteri dalam satu sediaan. Nah, memang multispesies probiotik ini dinilai lebih efektif dibandingkan yang monostrain, karena ketika dia multispesies maka saling bisa meningkatkan daya hidup probiotik karena harus berkembang biak di saluran cerna, lalu juga bisa meningkatkan proses kolonisasi, kemampuan menempelnya juga pada saluran cerna menjadi lebih baik, pH yang diciptakan juga lebih optimal untuk perkembangan bakteri di saluran cerna kita. Nah, lalu tadi Dr. Titis juga sudah menyampaikan ada istilah prebiotik, ada istilah probiotik, dan juga ada istilah simbiotik. Jadi, tadi probiotik adalah bakteri hidup yang, kalau kita bakteri hidupnya, lalu prebiotik bisa dikatakan sebagai makanannya, makanan untuk perkembangan si bakteri baiknya. Sedangkan simbiotik adalah satu produk yang berisikan probiotik dan pre. Jadi kombinasi antara bakteri baik dan juga makanannya, itu disebut sebagai simbiotik. Jadi Bapak Ibu juga bisa memperhatikan hal tersebut. Nah, mengapa? Karena memang di sini juga dilihat bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa memang dengan adanya makanan, itu berhasil meningkatkan
pertumbuhan, perkembangbiakan bakteri di saluran cerna kita. Jadi memang dengan adanya prebiotik itu juga bisa menunjang perkembangbiakan bakteri di saluran cerna kita. Nah, aspek yang kedua adalah harus memastikan bahwa bakteri tetap hidup. Karena tadi kalau sudah mati maka tidak memberikan efek untuk orang yang mengkonsumsi. Nah, apa yang menjadi challenge atau menjadi penyebab bakteri ini bisa tetap hidup ataupun akhirnya mati? Jadi hal yang pertama harus diperhatikan adalah suhu dan juga adalah enzim-enzim di saluran pencernaan. Jadi memang hal yang utama adalah kita bisa kontrol adalah suhu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan produk probiotik, maka harus perhatikan kondisi penyimpanannya. Karena kalau misalnya untuk produk-produk probiotik yang umumnya terbentuk dalam minuman ataupun makanan, dalam yogurt, maka kita harus menyimpan pada suhu kulkas atau memastikan bahwa memang itu sesuai dengan suhu penyimpanan supaya bakterinya tetap hidup. Nah, sedangkan juga enzim-enzim pencernaan ini juga memang kalau kita tahu memang enzim-enzim pencernaan ini juga bisa menyebabkan bakteri-bakteri ini jumlahnya yang sampai ke usus itu akan berkurang. Jadi memang hal yang harus diperhatikan adalah soal dari suhu, terutama mungkin yang bisa kita kontrol adalah suhu penyimpanannya. Nah, yang ketiga adalah dari segi bentuk sediaan. Nah, bentuk sediaan ini memang ada banyak variasi yang bisa Bapak Ibu temukan di sekitar kita masing-masing, mulai dari minuman probiotik yang mungkin sangat kita kenal ya, lalu juga bisa dalam bentuk yogurt yang konsistensinya akan menjadi lebih kental, dan juga dalam sediaan suplemen-suplemen probiotik. Nah, memang ada data yang menunjukkan bahwa semakin cair, maka ini dia memang harus sangat tergantung pada suhu penyimpanan. Karena ketika suhu penyimpanannya lebih dari seharusnya, maka ada kemungkinan bakterinya mati. Oleh karena itu juga jenis yang dipilih ini juga akan nanti berpengaruh terhadap suhu penyimpanan sehingga bakterinya itu akan tetap hidup. Nah, kalau dari sediaan suplemen sendiri, produk-produk yang bisa kita kenal itu biasanya dalam bentuk serbuk ataupun kapsul ataupun tablet kunyah. Nah, kalau yang serbuk ini memang seringkali ditemukan untuk sediaan-sediaan probiotik ataupun simbiotik yang banyak digunakan oleh anak-anak. Nah, kami dari Kalbe ini memiliki dua sediaan atau dua brand tepatnya, yaitu ada Rilus dan juga Symbio. Nah, apakah perbedaannya? Jadi memang pertama terletak dari perbedaan isi dan juga bentuk sediaan. Kalau Rilus berisikan, Rilus dan Symbio sama-sama simbiotik karena mengandung probiotik dan juga prebiotik, tetapi memang bakterinya berbeda. Kalau Rilus berisikan Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum, dan juga Streptococcus thermophilus, dan juga ada FOS sebagai prebiotiknya. Nah, lalu juga Rilus ini dilengkapi dengan teknologi dual coating. Teknologi dual coating ini fungsinya adalah memang untuk melindungi, yang pertama adalah melindungi bakterinya sehingga bakterinya ini disalut dengan teknologi tertentu sehingga salutnya ini hanya akan pecah pada kondisi pH usus. Jadi pada saat pH lambung dia tidak pecah dan sehingga ketika pH usus baru rilis dan sehingga memang bakterinya akhirnya aman dari asam lambung. Yang kedua adalah lapisan luar yang memang melindungi dari suhu sehingga memang tidak perlu disimpan di kulkas dan juga aman jika memang Bapak Ibu ingin membawa bepergian ataupun dibawa traveling. Nah, ini ada penelitian, jadi membandingkan antara bakteri yang disalut dengan teknologi dual coating dan tanpa disalut, lalu bakteri tersebut disimpan selama suhu 40 derajat selama 2 minggu. Memang kalau dilihat dengan yang coating yang berwarna hijau, ini bakterinya stabil, jadi lebih banyak yang bertahan hidup dibandingkan dengan yang tanpa dual coating. Yang tanpa dual coating ini bakterinya banyak yang mati. Nah, memang untuk penggunaannya, memang ini dikasihkan utamanya untuk membantu memelihara saluran pencernaan, juga termasuk pada pasien ginjal, dan juga bisa dikonsumsi 1 tablet sehari, dan ini digunakan dengan dikunyah. Jadi ini adalah tablet kunyah dengan rasa vanila. Lalu kalau untuk Symbio ini juga sama. Symbio ini juga produk dari Kalbe dengan license dari Belanda. Sama, ini juga merupakan simbiotik, jadi berisi prob dan prebiotik yang juga dilengkapi dengan teknologi probiotik. Jadi kalau tadi Rilus dual coating, untuk Symbio ini dengan teknologi probiotik, dan juga dia bentuknya perbedaannya adalah ini bentuknya kapsul. Jadi kalau tadi Rilus tablet kunyah, maka Symbio ini ada bentuknya kapsul. Nah, isinya adalah Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, dan juga ada FOS. Sama, lalu untuk dosisnya digunakan 2 kali sehari 1 kapsul.
Nah, memang kalau dilihat Lactobacillus acidophilus ini juga memang sama seperti probiotiknya, produk-produk atau bakteri yang dipilih memang umumnya adalah bakteri-bakteri yang memang hidup normal di saluran cerna. Lalu dia juga memang memproduksi antimikroba seperti bakteriosin, laktase, dan juga memang punya fungsi untuk meningkatkan sistem imun. Lalu juga untuk Bifidobacterium longum, ini juga dia bisa memproduksi asam laktat untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif. Nah, ini tadi teknologi probiotik. Jadi memang teknologi probiotik juga sama untuk menjaga sehingga tidak harus disimpan di kulkas, jadi tetap hidup pada selama proses penyimpanan, kita simpan di bawah suhu 25 dan ini akan bertahan selama 2 tahun, lalu juga melindungi dari kelembapan dan juga memang utamanya adalah juga melindungi dari asam lambung sehingga memang juga bertahan dari asam lambung dan enzim pencernaan sehingga bisa sampai ke usus dan juga akhirnya bisa berkembang biak di usus. Nah, ini ada beberapa penelitian, sedikit penelitian. Ini penelitian dengan Lactobacillus pada pasien konstipasi. Jadi memang pemberian simbiotik yang berisikan Lactobacillus dan Bifidobacterium ini memang secara jelas memperbaiki parameter defekasi dan konstipasi pada perempuan dengan konstipasi kronik. Lalu juga ini pada pasien IBS. Jadi secara signifikan ini menurunkan nyeri perut pada pasien IBS, lalu juga perbaikan-perbaikan yang lain pada pasien IBS. Lalu di sini pemberian juga Lactobacillus plantarum ini juga meredakan gejala nyeri perut dan kembung pada pasien IBS dengan pemberian selama 4 minggu. Oke, ini mungkin akhir slide saya. Jadi memang kami dari Kalbe memiliki 2 pilihan, jadi ada Rilus dan juga Symbio. Dua-duanya berisi multispesies, lalu juga merupakan simbiotik karena terdiri dari probiotik dan prebiotik. Dua-duanya dilengkapi dengan teknologi yang memang juga menjamin aman terhadap suhu dan juga asam lambung dan juga enzim-enzim pencernaan. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu tinggal memilih berdasarkan preferensi, lebih memilih dalam bentuk tablet kunyah dengan rasa vanila ataupun Symbio yang dalam bentuk kapsul yang memang kapsul yang ukurannya juga kecil dan ini juga mudah untuk ditelan. Oke, demikian Bude, saya kembalikan ke Bude. Si Bu Tekla Rosa dari Produk Manajemen Ketek Kalbe Farma yang sudah memperkenalkan kepada kita semua untuk produk probiotik dan simbiotiknya itu Rilus dan Symbio. Dan pasti nanti teman-teman pengen tahu berapa nih ada promo nggak? Oh, pastinya nanti ya akan ada promo untuk teman-teman semua. Oke, ini rasanya sudah nggak sabar. Wah, sudah ada yang raise hand belum saya mulai gitu ya. Sudah ada yang bertanya, sudah ada yang mau bertanya dengan Dokter Titis. Ini karena Dokter Titis juga sudah ditunggu pasien-pasiennya, mungkin kita akan ambil 3 orang saja untuk yang bisa bertanya jawab langsung dengan Dokter Titis dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom registrasi yang akan saya bacakan. Mohon kepada para peserta pemerhati kesehatan untuk karena ini sesinya adalah khusus untuk para pasien penyakit ginjal kronik sudah menjalani dialisis, jadi tidak bisa saya bacakan gitu. Mungkin nanti next ya kalau yang temanya tentang pencegahan penyakit ginjal mungkin bisa bertanya. Jadi saya prioritaskan kepada para pasien penyakit ginjal kronik yang sudah menjalani terapi dialisis ataupun para keluarga pasien yang sudah menjalani terapi dialisis. Oke, sudah ada Pak Hartono. Pak Hartono, boleh dibuka, bisa disebutkan namanya, pasien ginjal dari rumah sakit mana, sudah berapa lama HD-nya. Silakan Pak Hartono. Baik, terima kasih Bude. Ini saya Hartono dari Rumah Sakit Hermina Jogja. Ini sedang on HD. Saya sudah HD 3 tahun 8 bulan, Dok. Nah, permasalahan yang terjadi itu saya sering di perut itu mual ketika setelah BAB itu biasanya mules itu, Dok. Bukan sebelumnya tapi malah sesudahnya. Sesudah BAB mulesnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu di awal-awal saya pernah tidak minum obat karena saya menganggap bahwa obat itu nanti residunya berpengaruh terhadap pencernaan. Nah, konsep seperti itu salah atau benar, Dok? Karena dulu saya takut minum obat
Karena obat untuk orang gagal ginjal itu kan satu kali minum itu ada 7, 8 sampai 8 butir itu. Belum tambahan-tambahan obat yang lain. Itu biasanya sering terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan tadi produk yang ditawarkan tadi, nah, itu penggunaannya apakah rutin ataukah mungkin dalam waktu misalnya 1 bulan ini, kemudian nanti dicek hasilnya seperti apa, atau harus rutin minum obatnya tadi. Kemudian apakah boleh misalnya orang gagal ginjal itu minum Yakult untuk meningkatkan bakteri baik tadi. Karena kalau menurut iklannya kan bakteri baik Yakult bisa meningkatkan itu. Tapi itu bahan dari susu. Sementara untuk orang gagal ginjal itu tidak boleh mengkonsumsi banyak susu. Itu saja Bude, terima kasih Dok. Oke, terima kasih Pak Hartono. Silakan Dok, dijawab langsung saja Dok. Terima kasih ya Pak Hartono atas pertanyaannya. Sehat selalu ya Pak. Saya coba yang pertama adalah Bapak tuh sering ada keluhan malah kembung sama mules malah setelah BAB ya. Yang saya tanya, bisa BAB tiap hari kah? Bisa. Oke, pernahkah diperiksa sampel kotorannya? Belum pernah. Nah, mungkin Pak, memang kita kan yang namanya keluhan di saluran cerna, kita harus singkirkan juga kemungkinan infeksi ya Pak. Jadi mungkin Bapak harus coba cek juga sampel kotorannya, analisis kotorannya, sama periksa apakah ada darah samar atau tidak di kotoran. Lalu coba perhatikan pola makannya, ya. Mungkin ya Pak, karena pola makannya kan pada pasien HD kan Bapak kan nggak boleh makan ya, buah-buah dilarang gitu ya. Iya. Karena takut kaliumnya tinggi. Nah itu bisa mempengaruhi pencernaan Pak. Ya, jadi dia bikin disbiosis. Nah, kalau masalah Yakult itu isinya bakteri baik juga, Pak. Ya, cuman memang kendalanya banyak yang nggak suka karena katanya asem. Ya, rasanya. Terus habis itu kalau minum Yakult nanti perih, lambung asem. Nah, karena teknologi itu, jadi si probiotik itu bentuk kapsul. Ya, itu untuk mengantisipasi pada pasien tidak suka dengan rasanya si Yakult itu, ya. Sebenarnya kecil ya Pak, botolnya itu nggak nyampe, mungkin sekitar 15 mili, 20 mili kali itu Pak ya. Sebenarnya sih kalau terkait dengan susunya sih sebenarnya nggak banyak itu Pak, karena kan kalau pada pasien HD, proteinnya malah boleh tinggi kan Pak. Pasien HD kan proteinnya boleh 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Bahkan untuk susunya sendiri disarankan susu yang khusus untuk pasien HD, di mana proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan pada mereka yang belum HD. Jadi kalau misalnya Bapak bisa suka rasanya minum Yakult, monggo silakan. Kalau misalnya nggak suka atau minum Yakult asam Dok, perutnya jadi nggak enak, nah pilihannya Anda bisa memilih probiotik yang dalam kemasan kapsul ya. Nah itu banyak sekali pilihannya ya. Salah satunya seperti yang dimiliki oleh PT Kalbeni, Rilus dan Simbio. Nah, untuk konsumsinya, Pak, memang penelitian ini berlangsungnya ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Saya rasa itu tidak bisa dalam waktu instan ya, Pak, karena Bapak bisa bayangkan, proses disbiosis itu, ketidakseimbangan khusus itu sudah mulai terjadi penelitiannya mulai dari stadium 3. Dari stadium 3 sampai stadium 5 aja tuh butuh waktu berapa tahun ya, Pak ya? Iya. Sehingga untuk mengembalikan keseimbangan mikrobiota usus itu juga tidak bisa dalam waktu singkat. Ya. Jadi penelitian yang saya kerjakan di RSCM aja itu butuh waktu kira-kira 60 hari. 2 bulan itu baru mulai menunjukkan adanya perbaikan. Ya, di luar negeri ada yang melakukan penelitiannya dalam waktu 3 bulan, ada yang meneliti dalam waktu 6 bulan dan hasilnya juga sama baik, ya. Jadi karena ini adalah bakteri baik, ya kalau Bapak konsumsi dalam waktu cukup lama tidak akan menimbulkan masalah, ya karena dia memang bakteri yang normalnya ada di dalam usus kita, tetapi karena satu dan lain hal jumlahnya itu menurun, sehingga kita memperbaiki, ya jadi kita menyeimbangkan kembali, Pak, ya, ya kalau saran saya Bapak bisa mengkonsumsinya dalam kurun waktu 3 bulan, nanti akan dievaluasi apakah keluhannya membaik atau tidak.
Dan tidak itu ada efek samping itu, Dok, ya? tidak, Pak. Tidak Tidak ada. ada. Oke. Karena itu adalah bakteri baik dan serat, Pak, di dalamnya. Oh ya. Oke. Jadi pada pasien HD pun diperbolehkan gitu, karena dia tidak akan mengganggu fungsi ginjal sama sekali. Ya, oke. Oke. Terima kasih, Dok. Baik, terima Yang kasih, kedua Pak. kali dok, pertanyaannya belum terjawab dok. Tidak minum obat, residunya berpengaruh pada pencernaan. Pak Hartono tadi punya Oh ya, prinsip kayak gitu. Gimana dok? obat, Oh ya. Pak. Kalau misalnya obatnya obat hipertensi ya harus diminum. Ya, kalau misalnya obatnya itu adalah obat untuk jantung ya harus diminum. Karena kalau nggak diminum, ingat ya Pak, HD itu hanya menggantikan sebagian dari fungsi ginjal. Ada fungsi ginjal yang tidak bisa tergantikan oleh HD, ya. Nah, termasuk ya kalau misalnya Bapak ada obat jantung, Bapak harus minum. Kalau nggak minum ya nanti resiko kardiovaskulernya meningkat. Ya, kalau Bapak ada darah tinggi, tekanan darah tidak terkontrol, ya nanti resiko kardiovaskuler juga meningkat. Jadi mungkin Bapak bisa diskusikan kembali sama dokter-dokter yang ada di sana. Dok, tolong pilihkan obat yang wajib saya minum. Sama kalau yang sifatnya hanya suplemen atau mungkin bisa diganti, sudah bisa di stop karena Bapak sudah bisa HD. Nah, itu mungkin tidak perlu. Contohnya kayak misalnya ketosteril, ya asam keto analog. Mungkin karena Bapak sudah HD, ya itu mungkin bisa coba dikurangin gitu ya. Terus kemudian seperti kayak bikarbonat karena Bapak kan sudah HD rutin ya, mungkin itu bisa dikurangin ya. Tetapi kalau yang obat yang hipertensi, obat jantung, jangan dikurangin Pak. Ya, tetap harus diminum. Oke? Baik, terima kasih, Dok. Baik, sama-sama. Jelas Pak Hartono. Oke. Sudah jelas, Budi. Terima kasih, Budi. Sama-sama Pak Hartono. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu ada Pak Jonathan. Silakan Pak Jonathan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena masalah kualitas frekuensi jaringan di tempat saya. Baik. Ya, Ibu, ya selamat. Ini saya mau bertanya, Ibu. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara proteksi hidup sehat terhindar makanan toksik lewat proses pemilihan lanjut toksik agar mengetahui makanan yang harus dihindari dan dari resiko penyakit nanti sebagai upaya preventif pencegahan daripada penyakit ginjal kronik maupun gagal ginjal. Yang nomor 2, Ibu, pertanyaan saya, bagaimana tata cara pengobatan klinis bagi penderita penyakit ginjal kronik dan gagal ginjal stadium awal, serta sampai penanganan lanjut sampai masa selesai penyembuhan, maupun hal-hal yang harus dihindari lewat kebiasaan pola asuh makanan. Itu saja, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat siang, Ibu. Kayaknya Pak Jonathan ini pertanyaannya klinis ya. Jangan-jangan Pak Jonathan masih kuliah atau paramedis. Mungkin disingkat saja dok untuk jawaban tadi pertanyaannya dok. Sebenarnya sih makanan itu tidak ada spesifik makanan ya untuk kita memproteksi ginjal, tidak. Tapi saya selalu menghimbau pertama masalah terkait dengan obat-obat herbal ya. Lalu kemudian obat-obat anti nyeri, painkiller yang mengandung NSAID itu yang jelas sudah terbukti dapat mengganggu ginjal ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari obat-obatan atau herbal yang mengandung NSAID karena itu bisa menyebabkan nefropati pada ginjal. Nefrotoksik, maksud saya dia bersifat nefrotoksik. Tapi kalau untuk makanan biasanya kita mulai untuk melakukan edukasi diet pada pasien-pasien yang CKD mulai dari stadium 3. Kita sudah mulai sarankan untuk kurangin asupan proteinnya. Proteinnya kita sudah mulai turunkan sampai kira-kira 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Asupan protein paling banyak itu sebenarnya pada daging merah, ya. Jadi biasanya kita sudah sarankan ibu sudah mulai kurangin asupan daging merah. Jangan setiap hari makan daging merah, ya. Lalu kemudian protein yang direndahkan itu biasanya kita juga bisa sarankan pasiennya itu konsultasi dengan dokter gizi supaya mereka bisa tahu kira-kira kalau mereka makan ayam satu hari, ayam itu berapa potong ya, ukurannya berapa gram.
Nah, dengan kita mengatur pola makan kita dengan menurunkan kadar protein itu dapat mempertahankan fungsi ginjal itu lebih lama, ya. Tetapi kalau pasien-pasien sudah stadium 3 dan kemudian dia tidak mengatur pola makannya, asupan proteinnya masih tetap tinggi, itu bisa menyebabkan percepatan daripada kerusakan daripada ginjal tersebut, ya. Jadi biasanya kita sarankan seperti itu. Tetapi kalau misalnya pasien sehat gitu ya, pasien sehat makan gimana dok supaya ginjalnya nggak rusak? Sebenarnya kita makan itu bebas ya, tapi ya memang ada porsinya, harus seimbang, karbohidrat seimbang, lemak seimbang, protein seimbang, serat dan buahnya juga harus seimbang. Ya, itu insya Allah kita akan terhindar dari berbagai penyakit ya kalau kita pola hidupnya seimbang, makannya baik. Nggak cuma masalah ginjal, tapi juga terhadap penyakit-penyakit yang lainnya. Kira-kira seperti itu, Bude. Oke, semoga terjawab ya Pak Jonathan. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Boleh menanyakan Ya. Ibu mengenai pertanyaan saya yang nomor 1 belum dijawab Ibu. Belum dijawab Ibu. Yang mana itu? Saya mau menanyakan Ibu cuma secara singkat Bu. Bagaimana cara proteksi pola hidup sehat terhindar makanan toksik lewat proses pemeriksaan lanjut genomik agar mengetahui makanan yang harus hindari Bu. Saya tanya Bu, apa kalau kita Bu sebagai rekomendasi pernah dengar Bu boleh memeriksakan lebih lanjut genomik Ibu? Itu yang saya menanyakan Ibu, sekedar saja Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, boleh-boleh aja sih Pak. Kalau misalnya itu kan banyak yang mengkaitkan dengan golongan darah ya. Banyak juga yang mengkaitkannya dengan genomik ya. Boleh-boleh aja kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan. Tetapi kan nggak semua orang kan mampu untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi saya selalu sarankan lakukan pemeriksaan rutin ya. Lakukan pemeriksaan rutin aja untuk melihat gula darah, kolesterol, ginjal. Kalau misalnya aman, bagus ya, Anda bisa pola seimbang. Tapi kalau misalnya ada diabetes, ya Anda sesuaikan dengan pola diabetes. Ada darah tinggi, Anda sesuaikan dengan pola diet hipertensi. Kalau sudah mulai ada masalah ginjal, Anda sesuaikan dengan pola diet dengan masalah ginjal. Nah, itu semua bisa dikomunikasikan. Kalau mengenai masalah genomik itu, saya sih belum punya pengalaman banyak ya Pak tentang pola diet yang disesuaikan dengan genomik itu. Mungkin nanti lain kali kalau ada narasumber dari gizi, nah mungkin bisa ditanyakan ke dokter ahli gizinya gitu ya. Oke, Pak Jonathan, kita lanjut ke terima kasih Ibu. Terjawab ya. Terjawab. Ya, iya Bu, terima kasih banyak Ibu. Salam sehat sukses selalu Bu. Ya, sama-sama Pak Jonathan. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Sudah ada Mbak Karin. Silakan Mbak Karin. Selamat pagi dokter, selamat pagi Bude dan semuanya. Ya. Ya, ini saya sudah pasien HD sudah 1,5 tahun. Saya beberapa bulan ini, 3-4 bulan ini mengalami sembelit yang cukup serius karena kalsium saya tinggi. Saya sudah menyikapinya dengan minum binder yang non kalsium. Dan itu berakibat ke masalah sembelit saya. Saya sudah coba makanan yang tinggi serat, terus juga saya juga sudah minum lactulose, terus juga sudah coba Rilus sebenarnya, sudah coba tapi masih terus saja susah. Apa yang harus saya lakukan ya dok ya? Oke, yang saya ingin tanya, Ibu selain mengkonsumsi Pospa Binder, ada mengkonsumsi obat lain nggak? Enggak. Saya tidak hipertensi dan juga tidak DM. Saya karena anatomis. HD karena anatomis ginjal 1, terakhir dengan ginjal 1. Oh, yang ingin saya tanya, Ibu sekarang BAB-nya berapa hari sekali? Kalau saya nggak minum pencahar, dok, itu susah banget sampai 5 hari begitu. Atau seminggu gitu. Jadi saya terus-terusan pencahar karena kan antar HD kan kenaikannya nggak boleh banyak. Sedangkan saya makanan tertumpuk di situ terus. Saya bingung jadinya dok. Kalau pencahar terus-terusan saya tahu itu nggak boleh kan ya dok ya. Tapi harus gimana lagi gitu. Minum Rilusnya udah berapa lama? Minum Rilusnya udah waktu itu sudah coba sekitar seminggu. Terus juga belum nggak bisa produksi gitu. Kayak apa sih? Dia nggak produksi, bukannya keras dok. Oke, jadi kalau tadi balik lagi dokter Titis bilang
untuk memperbaiki disbiosis ini tidak bisa hanya konsumsi obat 1 minggu, ya. Tentu itu akan belum memberikan hasil yang cukup baik, ya. Gitu. Penelitiannya itu minimal 2 bulan sampai 3 bulan. Oh, 2 bulan 3 bulan ya, Dok? Ya, saran saya, Ibu bisa kembali konsumsi si simbiotiknya itu ya. Bisa pakai terus, bisa pakai simbio ya. Coba konsumsi rutin terlebih dahulu ya. Karena membalikan keseimbangan bakteri itu tidak segampang kalau Ibu minum laktulosa atau laksatif itu kan dia sifatnya simptomatik ya Bu ya. Jadi sifatnya menyelesaikan masalah saat itu tapi tidak menyelesaikan masalah yang akan muncul 5 hari lagi gitu. Iya benar. Nah, sedangkan kalau prinsip kita itu adalah memperbaiki disbiosis yang diketahui berhubungan erat dengan konstipasi. Nah, memperbaiki disbiosis ini tidak seperti secepat itu gitu. Jadi saran saya, Ibu teruskan dulu konsumsi rilusnya atau simbionya. Coba itu lihat. Bagusan yang mana, Dok? Bagusan saya kan kalsium tinggi, Dok. Fosfor juga tinggi gitu. Jadi saya harus minum yang mana yang kalsiumnya nggak ada? Nggak ada hubungannya, Ibu. Nggak ada hubungannya sama kalsium. Kalau kalsium nggak ada ya. Rilus sama Sinbio nggak mengandung kalsium ya, Dok? Enggak, Ibu boleh pilih ya, boleh pilih yang mana yang Ibu mau lah gitu ya. Bahkan pada pasien dialisis saya ya memang simbio ya, tapi saya lihat juga Rilus juga komposisinya cukup baik untuk mengatasi konstipasi. Jadi nanti Ibu bisa coba dulu ya Bu, karena respon tiap orang kan juga nggak sama. Tapi saya minum dulu 2-3 bulan. Oke? 2-3 bulan ya, Dok? Betul. Dan selama saya minum Sinbio itu, misalnya saya mau coba Sinbio, Dok, mungkin apa Rilus gitu, apa saya boleh minum pencahar juga, Dok? Dok? Sorry, Dokter Titis ke dokter, Dok. Sorry, Dok. Oh ya. Dokter Titis. Halo? Halo, iya. Oke. Ya, kedengeran nih? Iya, sudah. Begini Bu, kita biasanya melihat perubahan itu per waktu ya. Misalnya Anda sekarang kan harus selalu pakai pencahar, misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Iya. Setelah Anda rutin mengkonsumsi probiotik atau simbiotik itu, yang biasanya perlu pakai pencahar seminggu 2 kali, kemudian bisa berkurang, cuma seminggu sekali. Nah, nanti makin lama Ibu tidak perlu pakai pencahar lagi, itu yang kita inginkan. Tapi untuk sementara kalau Ibu kan baru mulai mengkonsumsi ya, nah hanya memang masih belum bisa BAB, Ibu jangan langsung patah semangat, langsung probiotiknya langsung di stop, jangan. Tetap silakan pakai pencahar supaya bisa BAB ya, tetapi kita dari dalam bantu perbaiki si disbiosisnya itu ya. Jadi dicombine nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa, monggo silakan ya. Oke? Oke, makasih Dokter, makasih Bude. Oke, sudah ya Mbak Karin ya. Nih Mbak Karin silakan disimak, nanti kalau butuh simbionya mumpung ada promo bisa menghubungi ke nomor ini ya. Jadi silakan. Nah, dan oke. Kemudian nih Dok, ada satu lagi nih, ada Pak sebentar ya Dok, Pak yang sudah Pak Rafis iPhone. Silakan Pak Rafis. Halo. 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 Halo Pak Rafis, sudah raise hand. Halo. Ya. Ya. Silakan. Ya, halo. Halo, Pak Rafis. Oke, kalau gitu kita Pak Rafis tidak bisa tidak merespon sinyal dan sebagainya. Oke, kalau gitu kita akan masuk saja ke beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya Dok ya. Sudah deh. Halo. Oke, kita akan masuk. Halo. Untuk ya. Yes. Ini Pak Raffi. Ya, silakan Pak Raffi. Ya, oke, dokter, saya udah mengerti Anda bicara apa. Pertanyaan saya pertama, apakah itu probiotik dan prebiotik sama dengan di Sinbio atau Rilus atau lain-lain? Nomor 2, saya ada constipation BAB susah
Dan saya dapat rekomendasi minum olive oil sebesar 1 sendok makan, kira-kira 15 miligram itu setiap malam. Apakah itu okey? Karena satu saat bilang kurangin lemak, satu saat bilang langsung minum virgin, maybe good quality virgin, extra virgin olive oil. Itu pertanyaan saya, Dok, untuk bantu constipation. Dan buah apa saja bisa, kalau pear dan papaya saya minum mungkin 100 gram. Itu boleh? Boleh. Oke, saya jawab ya, Pak. Iya, silakan dokter. Oke, jadi yang namanya ada yang gabungan, Pak. Gabungan itu adalah prebiotik dan probiotik dijadikan dalam satu kapsul. Tentu kalau misalnya dia simbiotik atau dia simbiotik itu karena dia gabungan, sehingga dia mendapatkan dua-duanya manfaatnya, manfaat dari probiotiknya dan manfaat dari prebiotiknya. Prebiotik itu kan berisi substrat atau makanan yang baik, yang bisa menjadi substrat dan energi bagi si kelangsungan hidup dari bakteri si probiotik ini. Sehingga dia akan meningkatkan efektif kerja daripada si probiotik. Karena itu saya sarankan kalau pada pasien-pasien ini lebih baik konsumsi yang simbiotik. Jadi di dalamnya itu sudah lengkap, ada probiotik dan ada prebiotiknya. Seperti yang terdapat pada Simbio. Simbio itu mengandung 2 bakteri, yaitu Bifidobacterium sama Lactobacillus, dan di dalamnya itu ada fructooligosaccharides ya, atau prebiotiknya ya, yang dapat menunjang bagi si bakteri prebiotiknya itu. Tentu dia akan meningkatkan efektivitas daripada si kerja si bakteri probiotiknya. Lalu kemudian masalah virgin coconut oil ya, atau yang Bapak konsumsi ya. Ya sebenarnya virgin coconut oil dalam jumlah yang misalnya 1 sendok seperti itu ya boleh-boleh aja, Pak. Tetapi saya tidak tahu apakah dia ada manfaatnya untuk konstipasi atau olive oil, dokter, bukan coconut oil, zaitun. Olive oil ya, minyak zaitun ya. Ya kalau minyak zaitun sebenarnya dia lemak baik ya, Pak ya. Bahkan kan pada pasien-pasien yang sehat aja kita sarankan kalau ini pakai minyaknya minyak zaitun. Jadi kalau pada pasien HD Bapak konsumsi minyak zaitun satu hari sekali masih boleh, nggak apa-apa, Pak ya. Tetapi saya tidak tahu, belum pernah baca bagaimana penelitiannya terhadap konstipasi ya. Kalau misalnya Bapak merasa dengan minum minyak zaitun itu BAB Bapak lebih membaik, monggo silakan gitu ya. Tapi kalau masih belum membaik, mungkin Bapak bisa tambahkan untuk konsumsi simbiotik ini untuk memperbaiki disbiosis ususnya. Oke? And juga Lactolux oke? Lactulux itu kan isinya laktulosa ya Pak. Itu kan sebenarnya serat dan dia termasuk golongan laksatif sebenarnya. Ya sebenarnya kan penggunaan laksatif itu kan kita tidak boleh terlalu lama penggunaannya ya Pak. Jadi hanya waktu singkat. Untuk sementara saya sarankan kalau misalnya Bapak memang masih perlu laktulosa ya terpaksa diminum. Tapi saya sarankan perbaiki disbiosis ususnya. Ya konsumsi secara rutin simbiotiknya dulu 2-3 bulan ke depan dengan harapan Anda tidak perlu lagi konsumsi laktulosa atau laksatifnya itu. Oke? Mbak, antibiotik saya sudah 3 tahun, probiotik Symbio dan dulu sudah 3 tahun, tapi tidak bantu untuk constipation. 3 tahun menurut-urut. Makanya saya mau tanya, makanan jadi it's very good, tapi tidak begitu bantu saya. Ya, urea memang turun sedikit. Akhirnya saya ada Renadil dari Amerika saya coba. Tapi makanan apa yang kita bisa yang bantu untuk constipation yang kurang potasium dan fosforus? Itu pertanyaan saya. Ya, yang pasti ya serat sih Pak. Memang harus konsumsi serat ya. Cuman memang kan saya selalu sarankan kalau mau konsumsi buah, konsumsinya itu H-1 sebelum HD. Karena kan buah itu mengandung kalium. Ya, yang paling ditakutin pasien HD kalau kalium atau potasiumnya itu meningkat. Jadi saya sarankan Anda boleh konsumsi buah yang agak sedikit lebih banyak ya, bukan banyak banget ya Pak, sedikit lebih banyak. Itu adalah H-1 sebelum HD. Karena berharap besok pada saat HD kaliumnya ikut ketarik. Itu diharapkan bisa membantu meningkatkan komposisi seratnya dan memperbaiki masalah konstipasi pada pasien HD ini.
Oke dok, Oke. buah apa yang bantu yang ada banyak fiber? Apakah itu pear dan papaya? Ya boleh Pak, pepaya itu seratnya juga cukup tinggi ya Pak ya, karena kalau pisang kan kaliumnya ketinggian, jadi kita Oh ya, biasanya pisang Norway. Ya. Oke. ya Pak, Dan buah yang ketiga dok, kalau saya mau konsultasi Anda online bisa? Untuk sementara saya memang nggak punya konsultasi online, Pak. Tapi kalau Bapak mau ketemu saya biasanya ada di Rumah Sakit PIK atau Rumah Sakit Pluit atau di Rumah Sakit Tarakan, Pak. Rumah Sakit Harapan? Bukan Rumah Sakit Tarakan. Tarakan. Bapak rumahnya daerah mana? Saya di daerah Kemang, Mbak. Oh ya. Cilandak, Jakarta Selatan. Bisa ke PIK aja kali Pak Rafis ya. Bisa ke Pantai Indah Kapuk atau bisa ke Pluit ya dok ya. Ya, Pondok Indah Kapuk ya, jalan tol bisa. Baik. I will consult you, dok. Bisa ke Pantai Indah Kapuk atau ke Pluit ya. Oke, Pak Rafis. Oke. Baik, terima kasih. Cukup, dok. Cukup. Thank you so much. Ya, oke. Ya, oke. Oke, dok, ini ada satu pertanyaan dari yang sudah dicat. Ini dari pasien hadir rumah sakit Hermina Ciputat katanya. Apa dok penyebab kalau makan kadang terasa nyangkut di tenggorokan dan kalau tidak didorong air minum susah nelen gitu. Sedangkan makan kita dibatasi, sedangkan minum kita kan dibatasi gitu maksudnya kalau minum ya dok. Kalau 3 kali makan pas mau nelen makanan bisa berlebih cairannya gitu. Apa susah menelan ada kaitannya dengan hipertensi? Itu satu dok. Kemudian apa penyebab perut serasa begah atau keras katanya dok? Seperti itu. Kalau malam hari katanya. Silakan dok. Ya, itu kita sarankan kalau pasien-pasien yang ada keluhan menelan, ya istilahnya disfagia, pertama kita harus evaluasi anatominya dulu, ya. Kalau misalnya keluhan itu terus-terusan, misalnya setiap kali menelan rasanya sakit dan kemudian dia harus didorong dengan air, tetap harus pertama adalah endoskopi dulu, ya. Endoskopi itu adalah untuk melihat jalur makanannya itu. Apakah ada masalah jalur makanannya, ya. Kalau sudah di endoskopi, jalur makanannya ternyata aman, normal, tidak ada erosi, tidak ada mungkin infeksi jamur, tidak ada penyempitan, tidak ada apa-apa, normal lah pokoknya. Nah, kita sarankan kalau makan, suapannya jangan terlalu banyak. Jadi bolus makanan itu kan jadi besar ya. Terus kalau bisa makanannya jangan terlalu kering. Ya, jangan terlalu kering, mungkin agak sedikit lunak ya, supaya dia lebih gampang dicernanya. Jadi tidak perlu didorong-dorong pakai air. Karena kalau didorong-dorong pakai air, nanti konsumsi airnya akan meningkat. Lalu kalau misalnya kalau malam dia berasa begah, itu disebabkan karena ada keterlambatan pengosongan lambung. Delay gastric emptying itu menjadi masalah yang sering pada pasien-pasien PGK, baik HD maupun non-HD. Saya selalu sarankan, antara makan malam sama tidur, itu waktunya itu minimal 4 jam. Jadi tidak bisa Anda jam 9 makan, jam 10 tidur. Atau jam 8 makan, jam 10 tidur. Usahakan ada waktu kurang lebih sekitar 4-5 jam dari makan sampai tidur. Dan pada waktu itu Anda posisinya jangan tidur-tiduran. Artinya Anda posisinya duduk atau berdiri atau aktivitas. Tujuannya adalah untuk mempercepat gastric emptying sehingga tidak terjadi penumpukan cairan di dalam tidak terjadi penumpukan makanan di dalam lambung yang menyebabkan tekanan di dalam lambung itu akan meningkat. Sehingga ketika pada waktu Anda tidur, itu refluksnya akan tinggi. Ya, dan usahakan kalau malam makan porsinya jangan terlalu banyak. Ya, usahakan porsinya lebih kecil, lalu jangan makan makanan yang terlalu berlemak atau pedas atau yang berangsang seperti ada bawang yang terlalu banyak. Karena itu bisa bikin produksi gas lambungnya jadi meningkat, dia akan jadi kembung. Sama posisi tidurnya, kalau pasien itu sering kembung, maka dia tidak boleh tidurnya flat, ya. Usahakan tidurnya itu agak sedikit bantalnya pakai 1 bantal, naikkan sedikit pakai setengah bantal lagi. Jadi kira-kira 30 derajat. Tujuannya adalah supaya menurunkan kembung dan juga reflux daripada asam lambungnya. Kira-kira seperti itu, Bude. Oke, terima kasih dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok. Ini ada dari Pak Agus Susanto dari Wonosari. Sudah hadir 8,5 tahun katanya. Apakah penggunaan heparin terlalu banyak yang mengakibatkan asam lambung naik gitu? Kemudian bagaimana langkah-langkah cara mengatasi pengosongan
lambung yang lambat, Dok? Karena tiap makan dikit aja udah berasa kenyang dan nggak lapar. Dan kenapa, Dok, minum air es itu perut cepat begah penuh, tapi kalau air minum biasa tidak, kalau minum air biasa tidak, katanya, Dok. Apakah ada masalah di pencernaannya? Silakan, Dok. Oke, jadi kalau tadi yang masalah penggunaan heparin itu sebenarnya gini, kita tuh di dalam HD, penggunaan heparin itu udah ada dosisnya. Jadi kita tidak menggunakan heparin terlalu berlebihan. Sebenarnya kan tujuan penggunaan heparin itu adalah untuk mencegah clotting pada dialiser, ya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah pertama, rutin melakukan pemeriksaan darah samar, ya. Kalau pada pemeriksaan darah samar feses itu sudah dijumpai adanya darah samar positif, maka diinformasikan ke unit HD-nya untuk mengurangi penggunaan heparin, ya, atau bila perlu sementara free heparin dulu sampai darah samarnya negatif, ya, karena dia akan bisa terjadi gastritis. Gastritis itu peradangan pada lambung, erosi, mukosanya lecet-lecet, lama-lama bisa terjadi luka atau ulkus. Luka atau ulkus bisa resiko bleeding, perdarahan, ya. Jadi itu kalau misalnya kayak Bapak, saya sarankan coba pernah nggak diperiksa darah samar kotoran, dilihat darah samarnya ada positif nggak gitu ya. Kalau ada diinformasikan untuk heparinnya diturunkan dosisnya. Lalu kemudian untuk masalah keterlambatan pengosongan lambung, ya itu memang saran saya sih mungkin Bapak bisa tambahkan prokinetik. Ya prokinetik itu seperti kayak domperidon. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan memperbaiki gastric emptying ini ya. Sama syaratnya Bapak mungkin makannya sedikit-sedikit dulu Pak ya, kecil-kecil tapi sering gitu ya. Jadi jangan langsung makan terlalu banyak gitu. Kalau dia makan terlalu banyak, lambungnya itu nggak sanggup dia untuk langsung mencerna segitu banyak. Akibatnya jadi banyak makanan sisa. Karena banyak makan sisa, begitu Bapak isi lagi makanan lagi, nambah numpuk lagi dia di situ, ya. Jadi itu harus disiasati itu dengan makannya kecil-kecil, sering, sama jangan terlalu berlemak. Karena makanan yang berlemak itu cenderung bikin lambungnya itu jadi bloated gitu, kembung ya, jadi cepat kenyang rasanya. Kalau terkait air es sama air minum biasa, saya terus terang nggak tahu Bude, ya, karena ya apakah memang air dingin itu bikin dia cepat kembung gitu ya? Saya juga kurang paham tuh gitu. Saya belum pernah baca lebih lanjut mengenai air dingin itu ya. Karena saya termasuk suka banget minum air dingin, tapi ngerasa sih baik-baik aja gitu ya. Saya juga kurang tuh kalau air dingin bikin kembung ya. Mungkin nanti saya baca lagi deh mengenai yang air dingin itu ya. Oke, ya wes. Oke, kalau gitu dokter sudah ditunggu sama pasien-pasiennya ya. Oke dok, mungkin ini sedikit aja pesan terkait dengan penggunaan probiotik dan simbiotik untuk pasien-pasien terkait dengan pencernaan. Mungkin dokter bisa kasih closing statement untuk teman-teman semua yang ikut pada hari ini. Dan juga mungkin nanti ada sedikit closing statement dari Ibu Tekla Rosa. Silakan dok. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf karena tidak bisa menjawab semua pertanyaannya dengan yang sudah tercatat tuh banyak sekali ya, belum bisa kita jawab karena waktunya 2 jam. Mungkin ke depannya Bude bisa dibikin sesinya berulang-ulang ya. Jadi biar yang belum terjawab. Ya, ini pengenalan dulu ya dok ya. Nanti tahapnya mungkin lebih detail gitu ya. Jadi closing statement dari saya ya, memang disbiosis mikrobiota usus ini sekarang sudah menjadi sorotan, terutama pada pasien-pasien PGK karena sudah terbukti dari stadium awal yaitu stadium 3 aja sudah mulai terjadi gangguan keseimbangan usus dan dia dikaitkan dengan peningkatan berbagai toksin uremikum, lalu juga terkait dengan proses inflamasi dan peningkatan stres oksidatif yang dapat mempengaruhi banyak organ, termasuk juga dapat memperburuk penurunan daripada fungsi ginjalnya. Selain itu, seiring dengan dia menurun fungsi ginjalnya, proses disbiosis ini menjadi semakin memberat ya. Nah, mungkin pada pasien-pasien dengan gejala gastrointestinal, silakan konsultasikan terlebih dahulu baik dengan dokter nefrologisnya atau dengan dokter bagian gastroenterologisnya ya, apakah sudah disingkirkan penyebab-penyebab yang lain ya, misalnya memang tidak ada perdarahan, tidak ada masalah anatomi. Nah, mungkin bisa dipikirkan masalah disbiosis ini sehingga bisa menjadikan simbiotik ini menjadi pilihan untuk memperbaiki gejala gastrointestinalnya.
Seperti itu ya, Bude ya. Oke, terima kasih dokter. Mungkin Bu Teh Clarasa sedikit saja closing statement-nya untuk kita sebelum kita Baik. berfoto bersama. Bapak Ibu semua, pemaparan dari Dokter Titis udah sangat lengkap sekali ya. Nah, kalau bicara konstipasi memang kayaknya masalah yang pelik juga untuk diselesaikan. Harapannya memang Rilus atau Symbio mungkin bisa menjadi sedikit solusi buat Bapak Ibu juga untuk mengatasi masalah disbiosis. Tidak hanya juga nanti bicara konstipasi, tapi juga bisa membantu keluhan-keluhan yang lain seperti kembung ataupun nyeri perut lainnya. Informasi lebih lanjut mungkin juga Bapak Ibu bisa follow Instagram kami di rilus.id sehingga nanti juga Bapak Ibu bisa dapatkan informasi-informasi yang lebih lanjut terkait dengan Rilus dan juga Symbio. Demikian Budi. Oke, kalau gitu kita teman-teman semua bisa buka kameranya karena kita akan berfoto bersama dulu. Oke. Ya. Siap ya. Ini loh, yang mau foto, wah langsung buka kamera semua loh sama pemain drakor dari Indonesia. Oke, silakan ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut dulu ke halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Dokter Titis. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada Dokter Titis Anggreni Indra, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi yang sudah mau meluangkan waktunya. Mungkin nanti lebih mendalam ya Dok ya. Kalau ini kan baru mengenal, mungkin nanti konstipasi apa, bagaimana mengatasi dan sebagainya ya Dok ya. Jangan kapok ya Dok untuk tetap bersama IKCK. Silakan Dok, boleh meninggalkan tempat karena ternyata dokter sudah ditunggu pasiennya ya. Oke. Terima kasih Dokter Titis. Terima kasih Dokter Titis. Oke. Buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara ini, jangan beranjak dulu karena saya akan memberikan beberapa informasi lainnya gitu ya terkait dengan produk-produk yang sudah diinformasikan. Jadi buat teman-teman semua yang tadi sudah mengikuti dan mau untuk mendapatkan Rilus dan Symbionya itu bisa menghubungi KSCC ya, dari harga untuk Rilus dari harga 256.000 hanya menjadi 195.000 saja ya. Bisa menghubungi KSCC di 08789889484848 dan untuk produk Symbionya bisa didapatkan dengan hanya harga 123.000 saja ya. Oke, kemudian selain itu tentunya teman-teman membutuhkan nutrisi yang tepat dong untuk bagi para pasien penyakit ginjal kronik dan untuk itu juga sudah tersedia Neprisol D itu promo hanya di IKCC dan ini ada kenaikan harga ya teman-teman per bulan Mei ini. Jadi harganya menjadi 75.000 saja ya kan. Nah, ini teman-teman mumpung ini ada promo jadi bisa beli 5 box kemudian bonus 1 itu bisa menghubungi ke sekretariat IKCC atau ke saya ke 081904087668 atau bisa menghubungi Ibu Merta Rima Jakarta di 081585883515 dan juga dengan Ibu Sinta di 081585858835 dan 15. Oke, sekarang kita akan mengumumkan siapa pemenang yang untuk pertanyaan yang terbaik ya, untuk bisa mendapatkan hadiah Symbio ya, Ibu Teh Clarasa. Oh tadi kita boleh kita ada 3 orang pemenang untuk bisa mendapatkan hadiah Symbio. Itu yang pertama tentunya yang sudah dari awal wah. Ini ada Pak Hartono ya, Pak Hartono bisa mendapatkan hadiahnya nanti. Jadi jangan lupa Pak Hartono untuk bisa WA ke 0819040878 nanti alamat lengkapnya. Kemudian tadi ada Mbak Karin ya kan, Mbak Karin. Halo Mbak Karin, jangan lupa juga menghubungi ke 081904087668 ya kan dengan menuliskan nama, nomor handphone dan alamat lengkapnya. Kemudian ada satu pertanyaan yang terbaik yang kita juga bisa mendapatkan hadiah itu dari Ibu Anita. Silakan Ibu Anita, nanti jangan lupa mengirimkan nama, alamat dan nomor handphone yang bisa dihubungi ya. Jadi tanpa terasa, oh ya teman-teman jangan lupa juga ya segera follow Instagram IKCC. Jadi follow Instagram IKCC, jangan lupa bisa nanti bisa mendapatkan informasi-informasi acara yaitu
seminar, bahkan juga mengenai informasi mengenai edukasi kesehatan. Jadi follow segera Instagram ikcc.id ya. Saya rasa tanpa terasa waktu sudah di penghujung acara hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tekla Rosa dari PT Kalbe Farma atas supportnya terhadap IKCC. Jangan kapok ya Ibu Ocha ya. Mungkin nanti kita bisa lebih mendalami lagi mengenai pencernaan ini gitu ya kan. Jadi tadi dokter juga sudah menyampaikan ya Bu Ocha bahwa untuk melakukan perubahan atau perbaikan atas masalah nggak bisa seminggu ya gitu, ternyata harus 3 bulan gitu ya. Jadi coba dikonsumsi rutin, kemudian kita akan lihat gitu ya. Pastinya nanti kalau ternyata berhasil gitu ya kan, pasti nanti Bu Ocha bisa sediain hadiah ya Bu Ocha ya. Kalau ternyata udah 3 bulan rutin, oh ternyata berubah nih gitu ya. Oh tuh. Baik Bu Oke, sekali lagi juga buat teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya untuk mengikuti acara yang sudah diselenggarakan KCC. Dan teman-teman kalau misalnya mau hadir, sebetulnya ada acara untuk pencegahan penyakit ginjal mungkin bagi keluarga, kita akan ada acara offline, ya, ada acara offline di Rumah Sakit Ciputra, Citra Garden City itu pada hari Rabu tanggal 18 dari pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore. Jadi bagi teman-teman, bagi keluarga pasien yang mau tahu tentang pencegahan penyakit ginjal, silahkan datang ke Rumah Sakit Ciputra di Citra Garden City tanggal 18 jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore ya. Saya rasa itu saja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri acara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Ingat, tetap harus memakai masker ya dan tetap mencuci tangan dengan baik ya. Oke, selamat siang semuanya.